Saya senang banget ya ilmu parenting seperti ini ya, karena memang kalau kita bisnis penting ya penting gitu. Tapi urusan anak ini lebih penting, ya. Ini lebih penting. Karena kalau bisnis gagal masih bisa diulang, karir gagal masih bisa diulang, tapi parenting nggak bisa diulang. Sekali udah membekas selamanya. Kita salah beli produk, ya, ya udah ganti beres. Syukur-syukur tokonya mau terima. Kalau nggak ya sudah beli yang baru. Tapi salah dari segi parenting itu ngulangnya sulit banget. Karena umur udah jalan deh. Gitu. Ya, makanya kita di sini, komunitas ini kita memang merutinkan ya ilmu parenting ya, ilmu kesehatan dan ilmu-ilmu yang lainnya. Bisnis penting, profit penting ya, keuntungan penting ya, tapi ini ada yang jauh lebih penting. Nah, salah satunya adalah ilmu parenting. Seperti yang disampaikan sama Ustadz Benri ya di beberapa kesempatan sebelumnya, mendidik anak itu ya, mendidik anak itu kan ya parenting namanya kan, tapi menjadi fokus adalah parent-nya. Ya, parent-nya. Jadi memang kalau kita pengen anak kita lebih baik, kita perbaiki diri kita. Ya. Ini kadang-kadang orang yang pengen anaknya baik, masukin anak pesantren. Ya. Orang tuanya berlepas tangan. Nggak bisa kayak gitu. Pengen anaknya hafiz, tapi tiap hari orang tuanya dengerin lagu Dewa, Gigi, Salon Seven. Gimana mau hafiz coba? Ya. Nanti dipanggil ustadznya, biar tuh. Pokoknya bisa aja, hafal aja pokoknya gitu. Ya bagus juga sih, tapi akan lebih bagus kalau orang tuanya memperbaiki diri. Ya. Nah ini insya Allah bagian dari parenting. Ya. Saya waktu awal-awal ya, awal-awal punya anak gitu ya, itu nggak ngerti juga parenting. Sekarang juga masih banyak yang nggak ngerti gitu. Tapi dulu lebih nggak ngerti. Ya, saya juga sempat marah ke anak gitu ya. Kalau sekarang ini ya jarang banget. Ya, 10 tahun lebih saya punya anak, saya marah tuh jarang banget. Mungkin dihitung-hitung total itu ya cuma berapa kali aja gitu. Ya, belasan tahun paling ya cuma berapa kali doang. Karena apa? Kita belajar. Ya, kita belajar. Dan kalaupun marah ke anak kan tidak harus membentak. Ya, kalaupun marah ke anak tidak harus membentak. Kadang-kadang untuk hal yang prinsip itu perlu marah. Misalnya dia berbuat misalnya ya yang berbahaya gitu. Itu kita harus ingetin segera kan. Kita harus marahin, naikin nada suara juga nggak apa-apa. Tapi kan tidak harus membentak. Ya makanya orang-orang yang membentak anaknya itu dia nggak paham itu bahwa itu mencederai anak. Ya ribuan sel otaknya putus ya, kecerdasannya turun ya hanya karena bentakan. Itu kan ada tuh videonya. Ya bagaimana tuh anak tuh ya ada syaraf-syarafnya itu dikasih bentakan. Tak. Itu syaraf tuh bentuknya cahaya, begitu kena bentakan langsung padam dia. Gitu. Ribuan syaraf seperti ini. Ya. Nah, karena itu kita belajar, ya. Karena itu kita belajar. Kasih sayangnya nggak cukup, belajar ilmunya. Ya, karena itu memang dalam Islam itu kita dikasih tahu ilmunya detail semua kan, termasuk juga soal ASI. Ya, ini banyak orang kota yang nggak ngerti soal ASI gitu kan. Anak dikasih susu formula gitu, udahlah lebih mahal, nggak sehat lagi. Dokter-dokter udah bilang, ya itu susu formula dibanding ASI 1000 kali aja nggak imbang itu. Ya, nggak imbang, tetap ASI lebih baik. Ya, 1000 susu formula dibanding satu ASI lebih baik. Nah, ini kan karena nggak ngerti ilmunya, anak dikasih susu formula. Boleh kalau udah cukup usianya gitu. Ya. Tapi kalau masih 1 tahun ke bawah, ya ASI lah the best sudah. Ya, ngapain pakai susu formula? Yang saya kasihan tuh kadang-kadang ya ibu-ibu yang mohon maaf yang di kampung-kampung. Mereka tuh terperdaya sama iklan. ASInya udah keluar, ASInya lancar. Tapi karena iklannya bagus tentang susu formula, dikasih susu formula sama dia. Udahlah mahal-mahal, uangnya habis. Mending kalau lebih baik. Ini kagak juga gitu. Ya. Nah, bagi yang udah telanjur, ya sudahlah, mau gimana lagi gitu kan? Nggak mungkin anaknya dikecilin kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat, Ustaz? Ya, baik-baik. Lanjut tuh, nggak apa-apa, masih ada nggak apa-apa. Oke. Tadi bahas itu, Ustaz. Ustaz ini, yang Ustaz sampaikan juga soal susu formula. Ya, jadi kalau belum umurnya jangan dikasih lah, ASI aja. Ya. Kalaupun ya, misalnya ada mungkin, ini saya tutup ya, ini kalimat penutup dari saya. Kalaupun misalnya karena sakit gitu ya, karena sakit parah, akhirnya ASI nggak keluar, Krisna. itu Bapak Ibu bisa mendapatkan namanya donor ASI. Banyak yang mau kasih, bahkan free gitu. Kita juga dulu udah pernah mengalami. Jangan kasih sufor ke anak. Ya, wah kan tapi itu Pak namanya donor ASI kan susu orang lain Pak. Ya daripada kambing mana yang mau coba? Mana lebih baik coba? Daripada sapi mana lebih baik coba? Ya kambing aja nggak mau nyusu ke sapi dia masih gengsi dia. Ya kok kita nggak ada gengsinya coba gitu. Ya
Oke, itu aja dari saya. Sekarang kita belajar semua ya sama guru kita, sama guru saya, Ustadz Benri. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, azakumullah jami'an, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, khususnya buat Mas Ipo Santosa dan Mbak Astrid, serta mitra dari mungkin British Propolis, TK Khalifah, dan segala tamu undangan yang menghadiri majelis kita, majelis online akbar, 1.000 orang yang tergabung, mungkin kalau dibuka lebih besar lagi, bisa lebih banyak lagi. Alhamdulillah kita bisa kembali menghadiri majelis kita di kesempatan siang hari ini, hari Selasa, jam 10 yang rutin insya Allah kita adakan, bagaimana mengimprove skill kita sebagai orang tua. Terutama bagaimana menjadi orang tua yang hebat bagi anak-anak kita. Dan sebelumnya saya berterima kasih pada teman-teman semua, terutama Mas Ipo dan istri yang sudah membeli 1.149 buku ya, dari buku Fatherman. Yang buku ini sejatinya memang tulisan kami untuk para ayah, yang mudah-mudahan ayah mendapatkan skill untuk bisa mengimprove dirinya saat berada di rumah, menjadi ayah yang menyenangkan, yang tidak cukup baik tapi asik. Sudah pernah kami kasih kata kuncinya bahwa di zaman now tidak cukup jadi ortu yang baik tapi jadilah ortu yang asyik. Nah, hari ini bagaimana kita menjadi seorang ayah dan bunda yang hebat, tentu harus memahami apa sih target kita dalam menjadikan diri kita menjadi ortu yang hebat. Salah satunya adalah bagaimana membuat anak merasa dicintai. Ortu yang hebat adalah yang terjalin koneksi antara ayah dan ibu serta anak dengan perasaan anak merasa begitu dekat, dan itu disebut sebagai kelekatan. Kenapa ini penting? Karena ketika anak dekat secara emosional dan orang tuanya memiliki ikatan batin yang kita kenal dengan emotional bonding, kita telah mengambil ya hampir setengah dari tugas pengasuhan. Karena tugas pengasuhan adalah pertama kali setengahnya adalah mengikat hati. Nah, sisanya adalah kita baru memberikan nilai-nilai. Kenapa? Karena nilai-nilai tidak akan bisa diterima oleh anak sebelum dia terikat hatinya. Disebutkan para ulama kaidahnya at-ta'lif qabla ta'rif. Ikat hatinya sebelum kau kasih tahu. Itulah yang membuat anak-anak kita mendapatkan haknya untuk mendapatkan yang namanya ikatan hati dulu. Memang beda sama prinsip pesantren. Kalau pesantren kan kalau yang udah ngerti unzur berdasarkan makolnya unzur makola wala tanzur mankola. Lihatlah apa yang dibicarakan, bukan apa yang dibicarakan. Bukan siapa yang bicara. Lihatlah apa yang dibicarakan, bukan siapa yang berbicara. Kan begitu yang pakai pesantren. Anak-anak kita nggak begitu. Kalau anak kita prinsipnya adalah gua hanya mau dengerin orang yang gue senengin. Ya, makanya kalau orang tua nyebelin, mereka nggak bakal dengerin. Ya, prinsipnya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya, itu anak zaman all. Kalau anak zaman now, nggak gue biarin masuk kuping gue satupun. Ya, karena kalau masuk kuping dia, walaupun sebentar, itu katanya masih ada yang nyangkut. Dan itu dia males. Maka ada anak yang ortunya ngomong, dia pakai headset, seolah-olah denger gini-gini. Nah, ortunya udah GR aja, padahal dia nggak dengerin. Itu dia lagi masang headset, dengerin misalnya yang namanya musik atau apapun. Nah, maka disinilah kenapa ortu harus memahami kaidahnya, bukan yang penting apa yang dibicarakan anak-anak, enggak. Karena bagi dia siapa yang bicara itu penting. Sehingga kalau yang bicara itu sesuatu yang dicintai, orang yang ngefans, itu dia senang banget. Ya, bisa berlama-lama, bahkan melakukan instruksinya. Dan itu pengalaman saya misalnya mendapati anak-anak yang seperti itu. Ya, kawan saya misalnya salah satu psikolog di sebuah sekolah cerita bahwa ada muridnya yang dalam hal ini itu ngefans banget sama Cristiano Ronaldo. Ya, kita tahu Cristiano Ronaldo ya pesepak bola yang ganteng, dermawan, kaya ya.
Kemarin buat iklan stay at home. Begitu tahu dia tinggal di rumahnya ternyata beli pulau. Oh pantas stay at home-nya beli pulau. Jadi dia stay at home ya. Begitu dia masih bisa main ski gitu ya. Dia bisa itu keliling rumahnya. Lah kita rumah ukuran kayak kuburan 2x1. Ya gimana mau keliling. Jadi ya mungkin bagi seorang Ronaldo stay at home adalah begitu. Nah, suatu hari Ronaldo kan followernya di IG itu 200 jutaan kalau nggak salah. Itu sampai dia ngiklanin iklan produk sampo gitu, produk sampo tertentu. Itu kawan saya cerita, itu muridnya dia itu bela-belain beli sampo. Padahal kepalanya botak, bayangin. Padahal kepalanya botak. Sampai kata temennya gini, lu kepala botak beli sampo. Tahu jawaban dia? Ronaldo aja beli, Ronaldo aja make. Jadi ada hal yang mungkin harus kita pahami. Sebagian besar anak itu sejatinya di awal-awal pengasuhan itu nggak ngerti tentang kenapa sholat. Enggak. Emang anak-anak tahu kenapa kamu sholat? Karena Allah akan membalas dengan surga. Enggak, belum. Dia hanya tahu kenapa sholat. Soalnya papaku yang ku sayang itu selalu ngajarin sholat. Dan aku ingin sholat karena papa. Kenapa sih kamu puasa? Mamaku yang baik mengingatkan aku kalau puasa itu membuat aku lebih baik. Karena mamanya. Jadi anak-anak tuh belum bisa dikasih nilai-nilai dulu. Itulah kenapa saya selalu ingatkan ayah dan bunda sejatinya adalah ayat-ayat Allah dalam wujud ayat kauniyah. Yang mewakili nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan kita mengkhianati nama Allah yang Rahman Ar-Rahim itu dengan sikap kita membuat anak jadi ilfil atau antipati. Galaknya kita dan sebagainya. Nah, singkatnya itulah kenapa ortu memiliki target, bagaimana target mendasar dari sebuah pola asuh namanya good relationship. Good relationship adalah bagaimana membuat supaya orang mudah mendapatkan sentuhan. Sehingga kita mendapati bahwa orang mudah tersentuh karena sikap kita. Apalagi ingin berdakwah. Dakwah itu kan bukan sekedar yang namanya ya nilai-nilai kita sampaikan, tapi how to-nya. Dan ini sering saya sampaikan, kadang Islam itu kan agama atau katakanlah kalau produk ya, Islam itu produk terbaik dari Allah, tapi kadang kita jadi marketing terburuk. Makanya banyak produk baik nggak laku karena marketingnya. Marketing yang buruk itulah yang menyebabkan akhirnya produk itu nggak laku. Orang jadi nggak nyaman. Betapa kadang orang itu nggak nyaman karena bukan nilai-nilainya, tapi karena marketingnya jelek. Saya selalu mengingatkan sebenarnya ahli marketing itu bisa menjadi pendakwah baik. Kalau perlu para ustadz tuh belajar ilmu marketing. Karena ilmu marketing adalah mengkampen sebuah produk dengan teknik strategi yang membuat bisa sampai di masyarakat. Sayangnya dengan modal semangat kalimat ya kadang-kadang berdalih gini, ya kulil haq walau kana muron, katakanlah kebenaran walau pahit. Kita berpikir pahitnya, padahal kalau pahit itu bisa disiasatin dengan manisnya madu, yang penting kan dia nyampe. Jamu itu pahit, menyehatkan. Tapi kalau bisa diakalin pakai madu, orang mau, ya kenapa harus paksain pahitnya? Jadi kadang-kadang kita lupa berstrategi. Orang yang selalu berkaidah dengan kalimat kulil haq walau kana dia sendiri sebenarnya nggak mengerti tentang fikih dakwah itu doang. Karena dia nggak tahu strategi menyampaikan ini, akhirnya dia bilang, yang biar pahit nggak apa-apa deh. Yang penting nyampe salah. Harusnya inilah improve kita. Termasuk kepada anak. Ya, ada berdalih. Kan Rasul bilang, kalau umur 10 tahun nggak sholat, pukul. Dia mentoknya dipukulnya. Bahwa memukul dalam hal ini, kalau kita boleh jujur, adalah solusi terakhir walaupun bab-babnya panjang. Tapi kalau bisa nggak mukul, maka lakukan. Karena Rasul sendiri nggak pernah mukul. Jadi kita selalu berpikir, seolah-olah itu jadi patokan. Ada hadis yang kita atas dalam tanda kutip kebodohan kita. Ya, padahal maksud Rasul, kalau kita memukul, itu adalah solusi terakhir. Ya, solusi terakhir. Sama seperti kalau orang rumah tangga, silakan cerai. Tapi kalau sebelum itu kita melakukan perbaikan nggak harus cerai, itu lebih utama. Kan misalnya seperti itu. Taib. Kembali dalam konteks itu. Karena itulah sebagai ortu yang kita harap jadi ortu yang hebat, yang punya target menaklukkan hati, ya fa innal qalba malik wal a'dha'u junuduhu, itu kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa. Sesungguhnya hati itu raja, yang lain itu prajurit. Jika hati sudah tunduk, yang lain ngekor, maka perlunya kita memahami faktor atau 3 larangan bagi ortu hebat. 3 larangan ini penting saya sampaikan,
kalau kita melakukan 3 larangan ini, maka kriteria ayah hebat atau ayah yang dicintai atau father man atau mother woman, yaitu akan luruh, akan hilang dengan sendirinya. Karena 3 sifat ini tidak dimiliki oleh ayah-ayah hebat. Ya, pentingnya kita memahami apa 3 larangan ini supaya kita bisa praktekkan dalam rumah. Yang pertama, larangan pertama jadi ortu yang hebat adalah jangan marah. Jangan marah. Dan ini penting saya sampaikan karena kemarahan itu yang kita definisikan sebagai Godbun, ya ingat ada definisi marah itu ada 4 jenjang kan. Yang kita maksud ini adalah kemarahan yang dilarang. Ada kemarahan yang boleh dan saya lebih mengatakan bukan marah tapi tegas. Tapi marah yang dilarang ini marah yang Rasul katakan la taghdab. Marah itu ada 4 jenjang. Yang pertama adalah kurhun. Ka-roha. Ka-roha. Kurhun. Kurhun itu marah dengan level elegan. Pernah saya sampaikan orang yang kurhun itu marahnya menyampaikan apa yang dia tidak suka dengan kalimat yang tetap menahan diri dari hal-hal yang membuat orang lain tidak nyaman. Maaf ya, saya nggak suka. Anda melakukan itu dan saya nggak nyaman. Tolong hentikan ya. Itu marah yang elegan banget. Kita sebagai bapak bisa ngomong gitu sama anak. Papa nggak suka ya nak. Nak, janjinya apa? Jam berapa? Kau masih nonton TV? Nah, itu elegan dan itu boleh banget. Ya, guru-guru TK itu bisa gitu. Ade, enggak boleh. Ade, itu luar biasa. Nah, itu yang kalau kedua namanya suhtun. Suhtun sin, kho dan to itu suhtun adalah kemarahan yang ditandai dengan energi negatif dalam dada yang ditahan oleh gigi geraham. Di mana kita menahan dan itu masih boleh. Papa nggak suka. Kan Papa udah bilang sama kamu. Jangan. Enggak. Ya, itu masih boleh. Kan mama udah bilang. Mama, itu mama yang ngomong kayak gini dengan menanggi geram, itu masih suktun. Itu walaupun level rendah di bawah kurhun, masih boleh. Masih boleh. Jadi yang ketiga namanya ghadbun. Ghadbun itu adalah kemarahan yang ditandai dengan 3. Dan ini yang enggak boleh. Itulah kenapa Rasul keluar hadisnya, la taghdab. La taghdab, la taghdab. Ya, tambah 3 kali. Jangan kamu ghadbun. Apa cirinya ghadbun? Ghadbun itu cirinya 1, desibel suara meninggi. Kamu. Nah, 1. Ya, kalau udah begini ingat riset menyatakan balita di bawah 5 tahun yang sering diteriaki efeknya 2. 1, sel otaknya 10.000 luruh. 10.000 sel otaknya rusak. Ya kan bayi itu membawa 100 miliar sel otak aktif dan 100 miliar sel otak pendukung. Jadi ada total 1 triliun. Nah, ketika kita teriak kepada balita di bawah 5 tahun, kamu gitu ya. Walaupun ada yang teriakannya mungkin bercanda ya, dier. Nah, itu zolim. Saya selalu bilang, bukan sekedar teriak marah, tapi teriak ngagetin untuk lucu, itu juga zolim. Dan itu pernah terjadi di daerah Utah di Amerika, berdasarkan hak anak dari Konvensi Anak Jenewa Swiss, mendapatkan desibel suara yang pas. Ada seorang guru TK yang dipenjara karena memberi semangat kepada siswanya dengan teriakan yang pada siswanya itu di depan dia. Nih depan dia, semangat! Itu nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena bayi di bawah 5 tahun, balita, itu wajib mendapatkan desibel suara yang pas. Makanya kalau mau teriak, pastikan anak jaraknya 100 meter sama kita. Mama marah nih, teriak mau. Sono dulu, 100 meter. Itu ada titiknya. Sono. Nah. Mama mau teriaknya. Kamu! Nah, itu pas tuh. Tapi kalau misalnya kita teriak dalam orang itu ciri pertama ya, disebut ghadbun. Makanya anak yang diteriakin dengan ghadbun, maka pertama adalah batang otaknya nanti menebal, responnya respon reaktif. Contoh kenapa pernah ada orang latah. Cepet. Astagfirullahaladzim. Kita lagi nyetir mobil, tiba-tiba ada suster ngesot, ngerem gitu ya. Nah itu karena kita ngerem itu karena batang otak. Nah batang otak itu otak refleks dan diberikan Allah, salah satu karunia Allah adalah adanya otak reptil itu. Tapi kalau terlalu tebal akan kita dapati orang-orang yang kalau tersinggung dikit, nggak suka banting. Contoh maaf, ada yang hanya karena begini atau begini langsung tabok. Nah itu ternyata kalau ditelusuri pola asuhnya, karena saya konselor, saya itu selalu melihat setiap orang yang bersikap buruk, saya pelajari itu pola asuhnya. Salah satu pola asuh anak-anak yang reaktif, biasanya diteriakin waktu kecilnya.
Nah, itu biasanya keteriakan itu selain menghancurkan sel-sel otak, menstimulan batang otak. Makanya ini kemarahan yang diwariskan. Jadi bapak ibunya yang marah ini juga diwariskan dari orang tua sebelumnya. Jadi turun-temurun. Ya. Yang kedua adalah, cirinya adalah ekspresi wajah yang menyeramkan. Ya, makanya kalau kita lagi godbun sekali-sekali bawa kaca deh. Ya, kita sendiri ngeliat, itu siapa nih? Lu gitu. Oh iya, pantesan. Ini Susana juga kalah. Serem banget. Nah, itu yang ketiga adalah tangan yang menghentak atau kaki menghentak. Nabok, nyubit, nah itu yang terjadi. Nah, yang tiga ini godbun yang terlarang. Itu yang berbahaya. Yang kita maksud larangan marah, ortu yang godbun. Yang keempat adalah marah dalam hal ini adalah disebut dengan namanya laknatun. Laknatun marah yang level tinggi ditandai dengan kemarahan yang dengan ucapan sumpah serapah. Jadi bukan hanya teriak, tapi sumpah serapah dan caci maki. Mohon maaf, ditandai dengan sebutan kalimat buruk seperti nyebut kebun binatang, mendoakan yang buruk, mati sekalian loh. Dan banyak yang seperti itu disebut laknah. Nah, laknatun itu lebih fatal lagi di atas yang godbun. Nah, seorang ayah dan bunda, pahamilah bahwa Islam memfasilitasi energi ketidaksukaan kita. Salah satunya adalah dengan batasan untuk sampai suhtun. Nah, kalau sudah godbun terlebih kepada anak, maka efek kemarahan ini satu, ortu yang suka marah-marah kepada anak, bapak apalagi, efek pertama adalah membuat selain rusak, ya kalau tadi fisiologis sudah kita bahas ya, tapi yang paling fatal adalah secara psikologis membuat anak inferior. Anak inferior yang ditandai dengan bahasa sederhananya kaum bullyable. Bullyable itu anak-anak yang mudah dibully, itu ditandai dengan pola asuh yang menekan. Ciri anak bullyable itu 3. Dan itu bisa kita lihat di sekolah. Kalau ada guru sekolah sini ada ya Mas Ipo dari TK Khalifah ya. Itu bisa ada. Itu ada 3 cirinya. Ibu bisa cek cirinya gini. Kalau senam nih, ibu bisa nanti perbaiki orang tuanya. Ini ciri anak tertekan dari ortu yang galak. Ciri pertama gerakannya minimalis. Ya, kalau yang lain tuh gerakannya gini. Kalau senam. Kalau dia gini. Nggak mau dia bergerak karena tangan menghentak gini, dia ngerasa nggak nyaman karena pola ortu gini, apa Bunda bilang? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ekspresinya minimalis. Kalau ada pendongeng sehebat apapun dibawa, yang lain ketawa, hahaha, kalau dia, nggak ngerti. Ini bukan masalah dia tuh lali, tell me, enggak. Ini sebagian kayaknya ada yang tertekan kayak ini, oke ya. Oke. Yang ketiga, ciri anak tertekan itu tadi ekspresinya gerakan minimalis, minimalis, kedua ekspresi. Yang ketiga, cirinya mata tak berani menatap lawan bicara. Jadi kalau ngomong tuh nunduk. Menghindar dari tatapan mata. Ingat, mata ini jendela jiwa. Hati sudah terinjak-injak atau tersakiti menyebabkan mata tidak berani terbuka. Nah, anak yang dibesarkan dengan pola asuh tadi bapak yang galak, ibu yang galak, maka cenderung inferior. Sehingga cirinya adalah dia nggak berani memandang wajah orang dan nggak pede kalau di depan. Dia ngelihat gini. Makanya saya itu dulu kan sebagai juri audisi sebuah program Stasiun Dakwah. Dulu saya pembimbing program Pildacil dari awal saya itu yang nulis naskah ceramah mereka. Jadi mereka itu ceramah kemana-mana itu saya itu setiap malam nulis 20 naskah ceramah berbeda. Jadi ya kalau dulu ceramah itu saya ngatur, ini judulnya ini gitu. Lawakannya pun dari saya, lagunya pun dari saya. Itu semua itu saya ngatur semua. Jadi saya dulu punya karantina khusus di mana oleh stasiun TV ini saya nggak boleh diganggu. Saya pembuat naskah ceramah mereka di belakang layar dulu itu ya. Tapi sebelum itu saya ceritain, waktu audisi, saya itu bisa menduga anak ini berada di pressure itu cukup dari mana? Cukup dari tampilan. Namanya siapa? Ihsan. Ihsan lihat muka Ustadz. Ihsan kelas berapa? Kelas 3. Ketika anak tidak bisa memandang wajah, mencari itu bisa bukan sekedar faktor tidak nyamannya di sekolah atau di lingkungan baru, tapi kemungkinan besar faktor dari rumah yang dibawa. Faktor di rumah dibawa. Bisa jadi di lingkungan baru ya, tapi kalau di lingkungan dari rumah sudah bawa itu berat. Maka ortu yang galak
Ini efek pertama yang harus disiasati. Maka alih-alih membuat anak menjadi pribadi yang pede, kita kemarahan hanya membuat anak-anak menjadi inferior. Saya banyak menerima curhatan, jadi kan saya bikin kelas keluarga, dan sekarang saya lagi mau coaching beberapa orang punya traumatis di masa kecil yang mau saya bantu lewat walaupun idealnya sih via tatap muka, tapi karena ini online saya bantu. Nah, saya hari ini WA saya masuk dari pagi itu ratusan, gitu. Itu semua cerita traumatis. Dan itu mereka banyak mengatakan, betul banget Ustaz, saya dari kecil orang tua yang menekan, bapaknya ada yang mungkin tentara, ada yang ini, ada yang ini. Jadi banyak cerita. Jadi kemarahan itu dampaknya. Yang kedua, kemarahan yang diberikan khususnya oleh kepada anak, khususnya ortu yang marah yang luar biasa, malah yang kedua adalah membuat anak traumatis. Ya kalau tadi adalah bullyable, kedua traumatis yang membuat anak itu memiliki dendam tanpa sadar kepada orang tuanya. Ya, dendam. Itu bahaya. Ada anak yang sampai berpikir untuk misalnya melakukan balas dendam ya kepada orang tuanya, ya Allah ya, masukkanlah papaku ke surga ya, kalau bisa secepatnya, kan gitu ya, ada yang kayak gitu. Pengen banget supaya bapaknya masuk surga tapi secepatnya. Nah, itu yang bahaya yang mungkin harus kita antisipasi. Dan yang ketiga, dan ini yang kita tidak inginkan, disampaikan oleh Syekh Muhammad Bashir Ibrahim Al-Jaziri, bahwa orang tua yang galak sangat rentan untuk menciptakan anak yang munafik. Anak yang munafik bermula dari ortu yang galak. Ya, maksudnya kenapa dia munafik? Karena ortu yang keras, ortu yang menekan akan memberikan persepsi rasa khawatir yang buruk di depan anak kalau berbuat salah. Sehingga kalau berbuat salah ada self mekanisme personal untuk mempertahankan dirinya. Contohnya ketika misalnya lagi baca, maaf ini layarnya nih, layar. Lagi baca misalnya tiba-tiba terdengar bunyi prang gitu ya. Ya maksudnya ada benda yang pecah. Lagi baca nih. Tiba-tiba ada benda yang pecah, tiba-tiba dia teriak, "Siapa tuh?" Anak yang melihat dan mendengar bapak ibu teriak, "Siapa tuh?" Langsung muncul tuh gambaran, wah diomelin nih, habis nih. Wah bakal kacau nih, bakal ditabok nih, bakal ini muncul tuh. Tiba-tiba dengan cepat dia bilang begini, "Kucing, aku tadi ngeliat kucing, ada angin." Maka kalau ada ortu yang bilang, "Kenapa sih Ustadz anak saya suka bohong?" Bohongnya ortu bisa jadi dua. Satu, karena keras dalam hal koras itu dalam pengertian banyak aturan yang ngomel-ngomel. Yang kedua, perfeksionis. Sikap orto perfeksional juga menstimulus anak untuk tidak mau mengakui kekurangan, akhirnya dia tidak mau nampak gagal, akhirnya bohong. Itu yang bahaya. Dan itu beberapa kali saya tanganin di lapangan anak-anak yang mengalami ini. Jadi yang kedua adalah galaknya itu. Jadi kenapa ortu kalau misalnya galak, efeknya tadi. Bahkan ada anak yang kalau di rumahnya kelihatan rajin sholat, begitu ortunya nggak ada atau maaf dia misalnya keluar ngekos, tiba-tiba yes nggak ada mama, itu yang disebut munafik. Ternyata sikap-sikap yang buruk ini yang terjadi. Disinilah kenapa kalau kita mau jujur, kemarahan yang tidak berdasar malah memberikan efek tidak nyaman, itu bukanlah kemarahan yang diajarkan dalam Islam. Ya, itulah kenapa buku ini yang saya tulis mudah-mudahan membantu. Alih-alih Bapak pengen jadi Bapak yang galak, yang merasa bangga, ditakuti, lebih baik Bapak belajar untuk menjadi Bapak yang dicintai. Bapak yang dicintai itu yang kita harapkan, yaitu Bapak yang membuat anak itu menyerahkan kebaikan. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan sampai jadi Bapak yang galak atau jangan marah. Larang pertama, ortu jangan marah. Sehingga salah satu yang bisa diperbaiki ya, ini memang harusnya ada kelas khusus. Kalau sekarang agak panjang pembahasan marah ini, nanti perlu ada yang mulai bercerita tuh gimana cara tipsnya, itu nanti belakangan ya. Saya memberitahu dulu kaidah menjadi ortu 3 larangan, pantangan, 3 pantangan jadi ortu hebat. Jangan marah. Yang kedua,
Ortu jangan cuek. Jangan cuek. Nah, kenapa? Karena bagi anak-anak, salah satu yang dibutuhkan anak adalah perhatian yang menjadikan anak itu merasa tentram dengan perhatian orang tuanya. Perhatian anak, ortu kepada anak adalah bentuk kasih sayang yang membuat anak ya merasa dirinya berharga, eksis. Ketika anak tidak dapat perhatian dengan cueknya ortu, apalagi kesibukan ortu, itu membuat anak akhirnya sakit hati. Dan itulah kenapa yang membuat anak-anak itu akhirnya tidak peduli kepada orang tuanya. Yang membuat dia dulu dia cuek banget ya, dia membalas seperti itu. Nah, ortu harus meyakinkan bahwa sesibuk-sibuknya dia harus memberikan yang namanya perhatian, cuek. Dan itulah salah satu yang dibutuhkan anak, minimal bentuk perhatian dari seorang ayah, bunda kepada anaknya ditandai dengan mengetahui dunia tentang anak, mengetahui dunia anaknya. Ya, dan ini kita belajar dari baginda Nabi SAW, di mana baginda Nabi SAW itu subhanallah ya. Pertama, baginda Nabi SAW itu, ya beliau ini sampai bisa tahu tentang hobi seorang anak, bahkan bisa tahu yang terkait dengan hobi tersebut. Rasulullah tuh begitu perhatiannya kepada salah satu anak bernama apa? Abu Umair. Abu Umair ini adalah sepupu dari Anas bin Malik. Kalau menyapa Abu Umair, dan inilah skill dasar menyapa anak kecil. Pertama, kalau menyapa anak, jangan pernah menyapa dengan kalimat yang basi, yaitu tugas. Udah makan belum? Udah sholat belum? PR udah belum? Ya, saya tantang sama ibu dan bapak di sini, cari hadis yang mungkin bisa saya sampaikan ke saya, hadis asli, bukan hadis palsu ya. Cari hadis yang disampaikan ke saya, adakah Rasul pernah menanya anak-anak di zamannya, nanya udah sholat apa belum? Silakan. Kalau ada, bagi saya kasih hadiah. Kenapa saya tantang ini? Karena pasti jawabannya nggak ada. Karena nggak ada. Rasul tuh nggak pernah nanya anak kalau begini, udah sholat belum? Baru pertama gitu, udah makan belum? Enggak. Rasul itu kalau ketemu anak kecil, pertanyaannya selalu yang membuat anak nyaman. Apa? Pertama, Rasul nanya hobinya. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Abu Umair, burung pipit kamu gimana kabarnya? Menarik. Pertama, Rasul tahu kalau anak ini punya hobi melihara burung pipit. Burung pipit. Berarti, Rasul tahu banget ya. Aku punya burung pipit. Dan lebih dahsyatnya, dia tahu nama burung pipitnya Nughair. Nama burung pipitnya Nughair. Jadi tahu nama burung pipitnya Nughair. Ya makanya salah satu kecerdasan ortu adalah menyapa sesuatu yang disukai anak. Misalnya anak kita punya boneka misalnya. Nyapanya gini, misalnya nama boneka Bubu kayak anak saya. Filza, bubunya gimana kabarnya? Tanya bubunya, gak usah nanya kabar dia. Dan dia gak merasa sakit hati. Boneka enggak, dia malah senang. Abiku perhatian, bubunya gimana kabarnya? Dia akan bilang, oh bubu habis dimandiin, tinggal dikafanin dan dikuburin. Astagfirullahaladzim, berarti jenazah dong. Nah itu dia dapat itu. Kalau anak kita habis senang futsal, Faris, gimana tadi futsal Muna? Gimana tadi futsal Muna? Dia akan bilang, alhamdulillah Bi, tadi aku cetak 5 gol, cuman gawangnya dipindahin temen. Gitu. Jadi kita menyampaikan sesuatu yang dia benar-benar merasa nyaman. Nah, kecerdasan ortu di sini memahami bagaimana, dan maka di dalam buku ini di bab berapa ya saya lupa, mungkin nanti ditemu. Salah satunya sampai tahu detail sekolah anak. Sampai tahu teman sekolahnya, kalau anak di pesantren jangan nanya tentang tugas hafalannya. Dan itu buat anak malas banget kalau telepon orang tuanya. Setiap pekan nelpon ke pesantren. Assalamualaikum, salam. Gimana anak kabarnya? Oke, baik. Udah makan belum? Udah. Hafalan kamu udah berapa? Kamu dapat juz berapa? Ini lihat. Jawaban dia template juga. Iya. Waalaikumsalam. Selesai. Karena kita nggak nanya sesuatu yang dia merasa surprise misalnya. Maya katanya baru lahiran ya, Nak? Kok tahu sih? Bunda kalau musyrifahku Bu Maya lahiran, anaknya namanya itu kan si Dino. Oh, iya Bun, dia akan cerita. Itu yang dibutuhkan oleh anak-anak zaman now. Anak-anak zaman now hanya membutuhkan satu kalimat yang membutuhkan kau memahami duniaku.
Itulah yang dilakukan. Saya belajar dari salah satu buku ditulis oleh Ustadz Lili Nur Aulia. Beliau salah satu aktivis dakwah, dulu pendiri majalah Tarbawi. Beliau menulis buku judulnya Ada Cinta di Rumah Hasan Al-Banna. Ini buku langka nih. Saya lagi nyari-nyari ini buku ini, nggak tahu udah nggak dicetak lagi. Ada cinta. Nah, mungkin sebagian teman-teman harus tahu Hasan Al-Banna ini adalah sosok muassis dakwah yang mendirikan gerakan di Mesir namanya Al-Ikhwan Al-Muslimun. Sekarang menjadi sebuah entitas politik yang tinggi di Mesir. Ya, Al-Ikhwan Al-Muslimun ini gerakan dakwahnya sampai ke penjuru dunia. Bahkan sampai ke Indonesia. Di Indonesia ini diwakili oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS. Tapi semangatnya dari Al-Ikhwan Al-Muslimun. Bahkan HTI sendiri itu pendirinya juga dari binaannya dari Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna ini luar biasa sih, Bu. Luar biasa sih, Bu. Ya, lebih yang jelas ustadz manapun ya, mungkin kalau dia kemana-mana ceramah. Dia buka ini. Tapi ada yang menarik dan ini pelajaran bagi yang sibuk. Dulu belum ada teknologi, tapi Hasan Al-Banna tuh kemana-mana nenteng map. Itu map bukan proposal pembangunan masjid yang dia bawa nanti kepada enggak. Ternyata map ini adalah laporan perkembangan anak yang ditulis oleh istrinya sebagai bekal dia berangkat untuk dibaca. Anakmu sudah bisa baca Quran, surat Al-Fatihah dan Al-Alaq. Anakmu punya teman namanya Hasan. Dia seneng banget makan kebab. Dan dia itu sekarang lagi melafalkan lagunya misalnya Laila misalnya. Dia dibacain gitu. Dia senyum. Dan anakmu baru bisa bicara umur 1 tahun 3 bulan dan tuh. Kalau ketemu anaknya gini. Assalamualaikum nak. Hasan gimana kabarnya temanmu itu? Abi kok tahu temanku namanya Hasan? Gimana Husein? Gitu misalnya ini kebab untuk kamu. Aku kan doyan banget kebab. Ortu yang kayak gini itu dahsyat. Sehingga anak ngerasa perhatian. Jangan sampai ada ortu yang sampai nggak kenal anaknya. Semangat banget ngambil rapot, duduk ruang kelas nungguin. Nggak dipanggil-panggil, kesel deh. Telepon istri, "Mah, bener nggak sih hari ini ngambil rapot?" "Bener." Tadi papa nunggu nggak dipanggil-panggil. "Mah, papa di mana?" "Ini di ruang kelas 2. Pak, anak kita udah kelas 6. Jangan-jangan papa salah sekolah lagi. Papa sekolah di mana anaknya? Bukannya di SD 01 daerah Kebun Baru. Pak, anak kita udah pindah. Gitu. Nah, yang kayak gini nih, itu nyesek banget. Anak tuh nyesek kalau ada bapaknya tahu. Nggak tahu sekolahku. Makanya Mas Ipo coba deh cek yang punya anak masing-masing. Cek masing-masing nih. Sekolah anak di mana, guru kelasnya siapa? Harus tahu wali kelasnya. Nggak tahu, itu sakit bagi anak. Itu bentuk dari pencuekan itu. Ya kalau kata anak zaman now, kacang tuh gurih, dikacangin perih. Itu dikacangin namanya. Itu yang membuat anak ngerasa, ya Allah, papa sampai nggak tahu. Makanya salah satu bentuk perhatian supaya jangan cuek, update terus, update. Kemarin ada yang nanya, nggak salah ya, pekan lalu masalah pesantren apa ya. Saya bilang pesantren itu nggak ada masalah, tapi jangan memutus hubungan antar ortu dan anak. Maksudnya gimana? Bahwa ketika pesantren, anak silakan belajar, tapi dia merasa bahwa ortunya selalu perhatian. Dan itu dilakukan oleh salah satunya oleh ayahanda dari Umar bin Abdul Aziz. Ya kan Umar bin Abdul Aziz punya ayah namanya Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan ini kan gubernur di Mesir yang sibuk luar biasa, tapi sebelum berangkat dia mencari sekolah buat anaknya. Dia bawa tuh yang namanya anaknya ke guru-guru yang mau ngajarnya. Dapatlah guru yang luar biasa di masa tersebut, ahli hadis, namanya Syekh Sholih bin Kaisan. Dan dia, ini ayah yang peduli. Dia nggak bilang gini, "Nih Ustaz, tolong ajarin, terserah ada jadi apa." Enggak. Dia cuma ngomong, "Syekh, tolong ajarkan anak saya 2 hal. Saya sebagai bapaknya pengen anak saya belajar bahasa Arab yang baik. Sanggup nggak?" "Insya Allah." "Yang kedua, tolong ajarkan anak saya tepat waktu." "Bisa?" "Bisa." "Baik." Kemudian oke. Kemudian setelah itu, apa yang terjadi? Sebelum dia berangkat, dia bilang, "Mas Syekh, selama saya di Mesir, bisa nggak saya mendapatkan laporan perkembangan anak saya?" Dulu nggak ada teknologi WA, nggak ada video call, nggak ada Zoom kayak sekarang. Tapi disuruh bikin laporan perkembangan, agar saya tahu selama di Mesir apa yang terjadi dengan anak saya. Selama di Mesir, Abdul Aziz bin Marwan menjalankan tugas pemerintahan, dapat surat tiap bulan, tebel.
Isi suratnya, anakmu hari ini begini, hari kedua begini, hari ketiga begini, hari keempat, sampai 30 hari. Jadi dia mau gitu. Setiap bulan. Sampai suatu hari ceritakan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Sirah wal Manaqib Umar Ibn Abdul Aziz, bagaimana setelah berapa lama anaknya tinggal belajar sama gurunya, dapat laporan yang tidak mengenakan. Isi laporannya gini, anakmu hari ini terlambat sholat. Hari ini dia masbuk, sama sekali nggak dapat rakaat. Hari ketiga benar-benar nggak berjamaah. Terus mendapatkan laporan ini, waduh, dia marah, dia kecewa, dia panggil gurunya untuk mendapatkan konfirmasi. Ini prinsip tabayun, dia nggak marah-marah sama gurunya. Tanya, kenapa anak saya terlambat sholat? Saya dengar laporan selama 30 hari ini anak saya tidak terlambat. Kenapa? Maka dijawab oleh Abdul Aziz bin Marwan, Syekh Sholih bin Kaisan, anakmu sekarang sudah ABG dan dia rambutnya gondrong. Jadi kalau mau sholat, mohon maaf dia nyisir dulu, dandannya lama. Karena Umar bin Abdul Aziz muda itu kan dia emang sosok apa ya, laki-laki parlente atau laki-laki saya nggak tega nyebutnya metroseksual lah, senang dandan, senang berhias ya. Dia selalu memakai kan bapaknya ngasih biaya sebulan tuh 1.000 dinar. Ya, atau kalau dirupiahin 3 miliar rupiah. Ya, jadi bapaknya ngasih nafkah bulanan 3 miliar rupiah. Itu kalau beli cilok nggak tahu gerobaknya mungkin kebeli sama abang-abang dia juga nggak 3 miliar. Segitu. Ya, British Propolis berapa pack gitu ya, dapat gitu. Nah, itu sampai segitu, 3 miliar sebulan dia. Ketika dia dapat uang itu dia memang banyak memikirkan penampilan, bajunya paling bagus sebagainya. Apa yang terjadi? Setelah itu bapaknya menulis surat untuk anaknya. Oh, jadi karena sering dandan, mikirin rambutnya yang gondrong itu, dia nggak sholatnya terlambat karena nyisirnya lama. Maka dia tulis surat untuk anaknya. Apa isi suratnya? Nak, bersama dengan surat ini, ayah utus tukang cukur khusus dari Mesir untuk botaki kepalamu, agar kamu tidak lagi terlambat sholat. Jadi Umar didatangkan tukang cukur khusus, ya, yang mencukur kepala dia, tapi menarik kata Umar berkata kepada tukang cukurnya, ayahku memang jauh di mata tetapi dekat di hati. Ini kalimat kata kuncinya. Ayahnya memang jauh, tapi rasa dekat sampai tahu kalau aku melanggar langsung hukumannya. Itulah yang disebut perhatian. Anak dapatkan namanya perhatian ketika ortu memberikan ini. Dan perhatian itu termasuk ketika ayah memahami ada waktu-waktu yang wajib ayah hadir. Bunda juga wajib hadir. Dalam buku ini minimal ada 3. Buat teman-teman udah baca, bagi yang udah sampai, kemarin kan baru dikirimin. Ada 3 waktu mas yang kalau kita ingin disebut ayah yang perhatian, yang tidak cuek, 3. 1, hadirlah di saat anak sedang sedih. Hadir saat anak sedang sedih. Ingat, anak sedang sedih, dia butuh sadaran jiwa. Yang hadir saat itu tuh superhero-nya. Makanya kalau anak lagi sedih, belajarlah dari Rasulullah yang ketika Abu Umair menangis kehilangan burung pipit, Rasulullah mendatangi rumahnya untuk menghiburnya. Pada Nabi. Tapi begitu melihat ada anak sedih, Rasul menghiburnya. Karena Rasul tahu kalau anak lagi sedih, dia butuh sadaran jiwa. Ingat, siapapun yang telat menyeka air mata anak, akan ada orang lain akan menyekanya. Itu yang kita telat. Karena anak-anak itu punya rumus sederhana. Siapa yang membuatku menangis adalah musuhku. Siapa yang menyeka air mataku bahkan membuatku ketawa adalah sahabatku. Nah, bandar narkoba dan predator seksual itu pakai teknik ini. Nah, teknik ini. Makanya buku ini nggak boleh sampai ke mereka. Karena kalau mereka sampai, mereka bisa lebih hebat dari bapaknya. Ya, mereka bisa. Karena saya baru tahu kalau di luar negeri pengedar narkoba itu belajar ilmu parenting workshop 3 hari. Waktu saya di Australia itu sampai ada workshop khusus bagaimana para pengedar ini belajar untuk mensiasati. Ya, nama tekniknya grooming. Nggak boleh saya bahas di sini. Karena saya nggak percaya di sini. Jangan-jangan penyusup saya juga nggak tahu kan. Tapi saya kasih tahu teknik menjerat anak-anak zaman now. Saya tahu tekniknya. Serahkan anak Anda berapa rumah saya bisa saya bikin jatuh cinta. Udah. Makanya dulu Ustadz UBN pasti tahu ya, Ustadz Bakhtiar Nasir. Bakhtiar Nasir kan sering itu sama saya. Terus saya kasih tipsnya yang membuat nanti gimana caranya biar ini. Terus dia gini, kan dia setelah famous dulu di acara apa ya, Hafiz Quran. Saya udah izin sama UBN nih, karena saya murid, jadi saya izin sama UBN. Terus saya kan dia ini kan UBN tuh ceramah waktu itu sebuah program stasiun TV, terus dia offline di sebuah pesantren. Terus setelah itu UBN biasanya ngasih yang namanya kartu nama tuh.
Atau nama, nanti kalau ini hubungi Abi kan Abi Bakhtiar gitu. Sampai suatu hari UBN tuh datang ke saya, bukan saya datang ke dia terus dia curhat gini, Abendri, gitu. Saya tuh heran ya anak ABG zaman now tuh, itu WA banyak banget ke saya. Tapi kalau saya nggak bales, itu mereka akan tahu-tahu bilang, Abi mah sombong, WA aku nggak dibalas, di-read doang, gitu. Saya bingung gitu ya. Saya bilang, Ustadz berarti sudah, saya bilang senyum, Ustadz, saya bilang, kalau saya sih Ustadz jujur, saya udah kenyang dengan apa yang Ustadz alamin. Saya dari WA, anak-anak muda yang tergila-gila sama saya, sampai misalnya mau jadi yang kedua, yang ketiga, ya, pokoknya saya udah kenyang gitu. Istri saya udah tahu tuh, baca semua itu. Maksud saya, ada yang anak ABG lulus SMA, berharap saya jadi bapaknya, walaupun umur saya masih muda gitu kan. Itu udah kenyang saya. Cuman karena saya bilang, memang kalau kita sadar tentang hal ini, karena kalau bukan ustadz, saya khawatir justru bandar narkoba yang ngambil. Mendingan ustadz deh, saya bilang. Saya percaya sama ustadz. Kalau ustadz dikagumi, mengambil sisi kosong anak. Kan anak tuh kosong nih. Bapaknya nggak pernah menyapa lagi sedih, ibunya enggak. Kosong, dia cari. Kebetulan dapat ustadz, alhamdulillah. Ustadznya juga baik. Maka saya bilang, mendingan manfaatin aja ustadz. Misalnya kalau dia WA, kalau ustadz nggak sempat balas, ustadz cukup misalnya pakai ini aja ustadz. Pakai apa voice note sambil bilang gini, Assalamualaikum nak, waalaikumsalam, maafin ya Abi baru sempat ini. Nah itu sekarang saya lakukan. Hari ini coba ikutin Nabi ya, baca surat ini. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu ayat, coba kamu kirimkan. Masya Allah, gara-gara itu banyak anak-anak yang mau menghafal Quran. Kebayang kan? Itu di teknik lakukan. Ya itu penting banget bagi para orang tua. Bagi para orang tua untuk bisa memahami ini strategi. Nah, saya kenapa bilang kalau sama anak band, maaf ya saya nggak nyebut anak band tertentu, misalnya ya saya ya. Kalau sama anak band itu banyak yang anak-anak yang akhirnya apa? Ya, akhirnya dia gampang banget dibujuk ya. Saya cerita langsung kasus ya. Ada yang langsung dibilangnya gini, lu bener cinta sama gue ya, gue minta dong foto lu nggak pakai jilbab. Dia pakai jilbab, buka foto kirim. Oh cantik juga lu ya. Terus mulai gitu. Kalau yang maksudnya apa kakak? Itu sampai kejadian begitu. Ujung-ujung pelecehan seksual. Nah itu kenapa saya bilang nama tekniknya grooming. Nah, tekniknya nama grooming. Nah teknik grooming ini nggak boleh saya sampaikan di forum ini. Ya, teknik grooming ada teknik membuat seseorang tuh mudah jatuh cinta kepada kita. Dan kalau Bapak punya teknik ini, Bapak akan jadi figur yang mudah sekali membuat anak itu mudah diajak kepada kebaikan. Ibu, nah sebagian teknik grooming ini ada dalam buku ini. Tanpa sadar saya menjelaskannya dalam buku ini. Salah satunya, Bapak harus hadir saat lagi sedih. Jangan absen, bapak dan ibu maksudnya sini, ortu ya, karena kan ini umum, bapak dan ibu. Hadirlah saat lagi anak sedih. Ini jangan sampai anak pokoknya lagi sedih ada orang lain ya. Bahkan kalau perlu misalnya yang LDRan gimana Ustadz, bapaknya jarang. Kalau lagi sedih minimal lagi nih telepon. Pak anak itu bapaknya telepon. Ya Allah nak hari ini gagal UN-nya ya. Iya dia tahu bapaknya telepon aja bantu perhatian. Jangan bapaknya telepon. Bahkan kalau nangis masih bayi telepon aja. Kenapa sayang? Oh ya Allah, iya sedih ya bonekanya ini ya. Oh ya gitu aja. Itu efektif banget. Ada seorang ibu single parent, ini cerita ya. Dia ini tiba-tiba datang ke saya dengan bilang gini, Ustadz, saya punya anak tunggal, saya udah jadi janda udah lama. Gini Ustadz, anak saya itu mau nikah, umurnya 21 tahun. Saya sebenarnya setuju udah nikah, tapi calonnya ini ya Allah Ustadz, ya pengedar narkoba Ustadz, udah ketangkep bolak-balik masuk penjara 3 kali. Saya lupa antara pengedar atau pemakai lah. Saya lupa, pokoknya intinya orang yang narkoba. Ya Allah Ustadz, saya sampai bilang sama anak saya, kamu tuh buta apa ya? Udah jelas dia masuk penjara 3 kali, dibebasin bapaknya, masih mau sama dia juga. Emang gak ada yang lain? Itu ibunya yang lakukan. Gue cuma bisa ngomel. Gitu ya. Gimana Ustadz biar anak saya mau? Akhirnya saya kan bingung ya, gimana caranya supaya ibu ini paham. Karena waktu singkat saya cuma bilang gini doang. Kapan terakhir kali ibu menyeka air mata anak ibu? Ibu ini langsung bengong.
Tiba-tiba dia nunduk nangis. Malah dia bilang, ya Allah Ustadz, jangankan menyeka, justru buat dia nangis saya. Jadi ibu ini cerita karena beban dia, dan memang saya nggak salahkan, ibu single parent tuh kadang bebannya itu tinggi banget. Ya saya karena sibuk bekerja, saya bilang mana saya, kamu kok udah gede bantu mama kenapa? Ya Allah, jemuran kamu yang angkat, itu kenapa dapur masih berantakan? Jadi kau pulang, ibu ini alih-alih memahami perasaan anak, yang ada ngomel buat anak makin tertekan. Mungkin dia lagi jatuh cinta, senang sama orangnya mungkin gak respon, tiba-tiba datang ngomel, nangis. Ketika nangis tuh kan gitu aja nangis, cengeng banget sih kamu. Tahu yang terjadi? Saat itulah masuk pengedar. Pengedar yang bilang, kenapa dek? Gitu. Padahal kan itu yang bilang, dan itu banyak. Makanya banyak kadang-kadang anak-anak muda itu ya tahu teknik ini langsung pakai. Dia bisa menyapa orang lagi sedih, ya sok jadi orang yang baik. Ya Masya Allah, ini banyak dipakai. Ada yang sok gaul ya, sok-sok baik, dan itu banyak sekali. Dan lama-lama akhirnya anak ini cerita, iya, yang mau dia itu walaupun pengedar, walaupun pemakai, saya nggak tahu ya, saya lupa tuh tentang pengedar pemakai, tapi intinya dia ini paling mengerti perasaan aku. Maka jangan jadi ortu yang nggak ngerti. Ya ingat, saya persingkat ya. Yang kedua, bentuk perhatian yang dibutuhkan anak adalah saat anak sedang sakit. Ya Rasulullah selalu orang pertama, the first person yang menghadiri kalau ada yang sakit orang terdekat. Dan itu bentuk dakwah terbaik. Ada orang Yahudi, pembantunya sakit, Rasul datang. Sampai akhirnya apa? Rasul mengatakan kepadanya, ya sesuatu yang membuat dia tersentuh. Kan dia baru masih Yahudi, kata Rasul, aslim, masuk Islam yuk. Dia kan udah tersentuh, terpukau, bahkan bapaknya terpukau. Bayangin, Rasul itu beda keyakinan sama kita Yahudi, dia Islam. Dia mengejarkan, tapi kita sakit didatengin. Orang lain pada cuek banget sama kita. Maka dia datang. Maka yang terjadi, dia rasa terpukau. Sampai dia ngeliat bapaknya, kata bapaknya, Ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim. Akhirnya dia masuk Islam. Nah ini penting. Makanya pertama, kalau anak sakit jangan cuek. Bahkan kalau bapak misalnya di luar kota, cara membuat anak benar-benar punya rewel, nelpon. Sejam sekali nelpon. Mah gimana mah demamnya. Itu saat mamahnya nerima telepon, itu ada anak sakit. Anak itu sebenarnya dengar. Iya Pak, Pak, anak kita nanti kayaknya aku khawatir DB, ntar kita tes darah ya Pak. Oh iya udah. Ntar anak kan nanya, siapa mah? Papa, dia panik banget karena kamu nih. Oke. Sejam lagi nelpon. Iya Pak, baru tes darah Pak. Ya ternyata anak kita bukan darah biru ya Pak. Ya darahnya biasa aja sama kita. Oh iya Pak, gini. Jadi anak ternyata nggak DB. Setiap itu nelpon. Makanya Bapak, Ibu, kalau sakit tunjukkan perhatian. Jangan mentang-mentang punya duit. Udah tuh, bawa ke Singapura. Udah nak, kamu rewel banget sedikit. Jangan. Bagi anak bukan sakit fisiknya, perhatiannya. Makanya telat demi menunggu anak sakit itu memorable banget. Misalnya ada yang mau kerja nih. Anak kan tahu bapaknya biasa berangkat jam 7. Udah 7:30 masih nungguin depan kita. Apa? Kok belum jalan? Dia kan masih sakit. Biasanya bapak udah jalan. Aduh, kalau kamu demam kayak gini papa nggak tega juga. Ya udahlah, papa telat dikit ya, biar nungguin kamu. Padahal papanya shift siang gitu bisa jadi ya. Jadi itu membuat anak itu merasa ya Allah. Oke. Waktu yang terbatas, saya percepat. Larangan pertama jangan marah, yang kedua jangan cuek. Tapi lupa khusus jangan cuek ini 3 bumbunya tadi. Saat sakit, saat sedih, saat sakit. Yang ketiga, saat anak unjuk prestasi. Kalau anak mentas wajib datang. Anakku mau nari, nggak boleh absen. Yang absen saat itu kehilangan momen. Maaf, anak lagi mentas. Entah itu nasyid, entah dia nari, hafal Quran, entah dia mungkin mau apapun. Dan dia bilang, papa, aku nanti mau ini ya, kita absen. Pada tarinya bagus banget tuh. Kemudian kita orang lain standing applause. Weh, bapak ibunya standing applause, temannya standing applause, bapak sama ibunya nggak datang, drop. Nggak penting dia. Mau orang lain standing applause, mau orang bodoh amat, yang penting bapak ibunya datang. Yang penting bapak ibunya datang. Maka di sini kalau bisa sekolah itu kita ingetin banget. Saya punya jadwal weekend kalau di luar waktu yang normal. Kalau sekarang kan karena semua hari weekend ya di rumah. Nah, saya kalau di luar masa pandemi ini jadwal saya full sampai akhir tahun. Ya.
Tapi saya selalu ingatkan sama asisten saya kalau ada jadwal tiba-tiba di sekolah, ingatkan bahwa semua harus di-cancel. Termasuk misalnya sekolah saya ingatkan, "Pak, boleh nggak jadwal untuk anak saya mentas, biasanya kan ada TUP, tugas pemahaman tuh kapan aja. Jadi saya bisa mempersiapkan." "Siap Ustadz." Dikasih tahu, nih, oh ya saya bilang sama staf saya, ini, oke cancel. Kenapa? Walaupun anak tampilannya mungkin ya anak TK tampil misalnya, jangan berekspektasi tinggi. Kadang aku udah latihan 2 bulan loh ya, aku mau tampil. Begitu latihan nari misalnya, ya Allah kadang gerakan musik sama badannya nggak nyambung. Ya musiknya gimana, gini-gini aja dia. Ngeliat bapaknya gini-gini aja. Gurunya udah ganti gerakan, dia masih gini aja. Kita nggak usah malu, kita gini, yeay. Dan itu cukup bagi dia untuk memberikan harga diri. Makanya bagi saya momen itu mahal. Saya rela kehilangan sebuah event hanya karena misalnya begini. Dan saya pernah praktekkan, walaupun nggak sengaja. Saya sampai bilang panitianya, ini gara-gara istri saya ganti nomor handphone. Kemudian anak saya ditulisin surat. Jadi selama ini kan komunikasinya ke istri. Nah istri saya ganti nomor handphone nggak bilang. Jadi sekolah ngasih tahu kalau anak saya bilang, "Bi, nanti kan aku mau pentas drama, aku jadi Khalid." Saya lupa dia jadi apa. Ya Khalid, jadi Khalid. "Aku nanti jadi ini ya, Bi." Terus waktu itu dia waktu kelas 1 SD. "Oh ya, kapan pentas? Saya belum tahu kapan." Ya udah, saya udah siap-siap tuh nggak nanya sama gurunya juga. Saya pikir istri saya pasti tahu. Ternyata guru tuh udah nulis surat, diharapkan bahwa orang tua hadir ke pentas sana tanggal sekian. Kemudian istri saya juga di WA ternyata sepekan sebelumnya, tapi nomornya yang lama. Jadi nggak dicek sama gurunya. Istri saya nggak tahu kalau ganti nomor itu dia nggak harus melapor gitu. Apa yang terjadi? Saya itu udah ngisi besok paginya mau seminar, saya berangkat ke Cirebon malam. Ya udah disiapin spanduk ya selamat datang Ustadz Benri di kota Cirebon bla bla bla. Terus saya tunggu kereta, tahu-tahu jam 10 malam istri saya udah di hotel nih. Udah di hotel. Tiba-tiba Bi, aman. Anak kita mentas besok. Astagfirullah. Iya, yang itu. Ya Allah, itu saya beban berat itu. Saya harus memutuskan gitu. Jam 10, enggak itu jam 9. Saya ingat karena saya akhirnya cari kereta balik jam 10. Gimana? Iya, Bi, gini. Waduh. Dijelasin kronologisnya, saya sempat kesel sama istri, tapi mau gimana lagi udah terjadi. Tapi ini ujiannya. Saya ngomong panitia tuh baik-baik banget. Saya bilang panitia gini. Saya jelasin dulu prinsip pengasuhan. Akhirnya saya bilang gini, saya harus pulang. Saya jelasin, panitianya bayangin, kebayang nggak rasa jadi panitia? Saya bilang saya nggak mungkin. Saya bilang ganti, saya ganti. Saya ganti biaya semuanya. Saya nggak, wah setega itu saya bilang. Dan saya bilang saya nggak gini aja. Kalau mau digantiin aja. Wah Ustadz, kalau gantiin harus yang bisa menguasai materi ini. Oh bisa insya Allah. Saya pede aja bisa saya cariin. Malam itu sebelum saya teleponin. Ayah Irwan siapa pun banyak nggak bisa. Akhirnya saya dapat seorang ibu psikolog kawan saya yang bisa. Tapi dia syaratnya dia dianterin sama suaminya. Ya udah berangkat. Jadi saya nyampe Jakarta Jatinegara itu jam 5 subuh. Ya kalau nggak salah saya keretanya jam berapa ya. Pokoknya jam 12 ya dapatnya akhirnya. Karena saya ke stasiun jam 10 dapat jam 12. Kemudian saya nyampe di Cirebon, kereta itu pokoknya jam 5 subuh. Ya udah saya kejar. Pas banget anak saya mentas, saya hadir. Itu udah kayak drama banget. Itu benar-benar saya mendapatkan. Dan itu penting bagi saya. Dan banyak kasus ketika kita nggak mentas itu, anak-anak merasa tidak terhargai. Ya. Tapi kalau benar-benar nggak bisa, masih bisa siasati. Makanya saya itu ingat banget. Ya ini saya sampaikan salah satunya. Dulu saya pernah jadi konselornya Al Eldul ya. Waktu dia kelas 3, Dul khususnya. Dulu kan dulu itu sekolah di SD Bakti Mulia 400, daerah Lebak Bulus. Ya sekarang mungkin udah naik jadi Bakti Mulia 500 karena inflasi. Ya. Nah itu saya ingat, saya kan pernah ngumpulin tuh dulu. Saya juga pernah nanya iseng-iseng, saya nggak tahu nih forum ini apakah ada akun lambe turah nanti. Nggak ada, aman. saya pernah nanya dulu waktu itu baru dulu. Waktu itu kan ayah sama bundanya lagi mau divorce. Saya iseng-iseng di forum itu nanya, Dul, kalau nanti ayah sama bunda lepas, kamu milih tiga siapa? Saya kaget sama jawabannya. Maksudnya menurut saya di luar dari yang perkirakan. Biasanya orang kalau lepas itu milih sama bunda. Dia bilang, sama ayah dong. Terus saya bilang, loh kok sama ayah gitu. Karena satu yang menarik, dan entah ini benar atau tidak,
Saya wajib apresiasi. Katanya, aku tuh dari kecil saya biasa main band. Grupnya apa, laki-laki atau apa dari kelas 1 SD. Sama teman-teman sepupunya. Ayah sesibuk-sibuknya itu selalu hadir meskipun 5 menit. Kalau aku mentas dimanapun. Sekarang untuk ngasih tahu gini doang. Ya. Kalau bundanya pernah tapi nggak seintens ayahnya. Jadi dia merasa ayahnya lebih perhatian. Hanya karena pas mentas hadir. Ya, makanya saya curiga jangan-jangan Mas Dani baca buku saya juga. GR juga. Intinya adalah seperti itu. Jadi intinya pentingnya betapa Oke, kita kembali karena waktunya. Jangan galak, jangan marah. Yang kedua, jangan cuek. Yang ketiga, jangan pelit. Pantangan ayah, jangan pelit. Jangan berdalih hemat untuk menutupi pelitnya kita. Ya, nggak boleh. Dan itu nggak boleh dengan dalih hemat. Anak tuh tahu bapaknya pelit atau hemat, itu bisa dibedakan. Karena anak punya needs, dan needs itu menunjukkan. Karena salah satu mudah melakukan anak itu adalah ada kompensasi betapa ayah itu memiliki sifat yang lembut dari sifat yaitu berbaik, berbuat baik, berbagi. Makanya tadi saya ceritakan bagaimana Abdul Aziz bin Marwan, dia kompensasi karena jarang ketemu, dia kasih anaknya itu uang, walaupun maksudnya jangan salah gunakan, ntar memanjakan. Bukan, ini kompensasi aja, kita memang kompensasi. Sama seperti Faruk yang pulang 30 tahun sekali, dia meninggalkan istrinya uang itu 30.000 dinar atau 90 miliar rupiah. Untuk kompensasinya 90 miliar itu ditinggalin, aku mau pergi. Itulah kompensasi. Nah, ayah yang pelit itu yang membuat anak itu merasa bahwa nggak nyaman. Karena pelit itu menunjukkan sifat yang buruk. Makanya dalam konteks berbuat baik sama anak, pahami bahwa berikan kejutan. Ingat hadis Rasulullah, tahadu tahabu, beri hadiah niscaya timbul cinta. Ketika ayah memberikan sesuatu yang dibutuhkan anak, bahkan kalau kita dengar bisik-bisik anak membutuhkan sesuatu, kemudian kita wujudkan, itu menyentuh banget di hati anak. Karena rumus Fatherman adalah selalu datang di saat yang tepat. Terutama saat dia butuh. Tiba-tiba kita belikan. Nah tentu nanti bab tentang memberikan itu ada babnya lagi. Yaitu tidak boleh yang memfasilitasi syahwat. Tapi kalau kita lihat bagaimana ayah memberikan intens untuk hal-hal yang rutin aja. Minimal nafkah. Ya, rutin. Membiayai sekolah anak. Bahkan pilihkan yang terbaik. Untuk anak, untuk biaya sekolahnya, untuk klubnya, itulah ayah. 3 rumus yang bisa membuat kita jadi ayah yang hebat. Jangan marah, jangan cuek, jangan pelit. Mudah-mudahan kita semua adalah orang tua yang bisa mematuhi pantangan ini agar jadi orang tua hebat. Saya serahkan kembali kepada MC atau moderator agar ada forum diskusi. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada dari pihak TK dan mitra BP yang nanya, bagaimana agar menjadi orang tua yang asik ya, kalau anak kecanduan games, apakah ikut main juga gitu? Oke. Ini yang keempat, yang kelima. Namamu siapa? Hana, namamu? Filza, gak kedengeran. Mic-nya di sini. Nih Hana, nih Filza. Filza punya boneka bubu. Kalau Hana senang gambar. Abi mau ngomong dulu bentar, boleh ya? Oke, gak apa-apa. Pertama, masalah kecanduan gadget ini, kalau mau dijelaskan tipsnya jadi orang tua yang asik, maka yang harus sampaikan, saya nggak tahu udah sampaikan kemarin berkali-kali, tapi kayaknya ini mungkin Bapak Ibu yang baru gabung atau apa, tapi saya ingatkan. Sebelum dikasih tahu tentang tips agar kita menjadi ortu yang asyik, maka kita harus punya satu sifat dulu. Di mana kalau sifat ini nggak ada, tips apapun dari ustadz, dari praktisi, dari psikolog nggak akan berlaku. Nama sifatnya mau repot. Itu sifat utama. Karena ortu yang nggak mau repot itulah yang menyebabkan anak candu gadget. Coba ingat-ingat deh. Bahkan kalau mau jujur, tanya balik, kenapa anak candu gadget? Yang ngasih gadgetnya siapa? Saya Ustadz. Oh ya udah. Yang ngisin pulsa sama kuotanya siapa? Saya juga Ustadz. Lah kan ibu yang ngasih, bapak yang ngasih. Lah kok kenapa tes sama saya? Inilah buah dari karena kita nggak mau repot, jujur aja. Dulu anak nangis, nih, nah, pakai, nah udah, nusarara.
Padahal lagi nangis dia belum tentu butuh nusarara. Dia butuh bisa jadi pelukan. Makanya ortu zaman dulu ketika nggak ada teknologi, dia punya kompensasi apa? Ayah-ayah zaman dulu, saya ingat bapak saya lah. Ini ada memori kenangan sama bapak saya. Kalau misalnya nangis anaknya, dia berusaha apapun. Tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung gitu. Atau misalnya pesawat atau misalnya masih nangis juga, masih nggak apa-apa. Gitu. Bapaknya sampai bilang, lihat muka bapak nih, muka jelek. Kata anak emang, ya udah, kan gitu. Sampai bapaknya bingung gimana caranya gitu ya. Tapi anak tuh punya baterai tangisan, lowbat juga. Tapi ada momen yang akan memorable sampai gede. Tahu nggak momennya apa? Ketika anak mengakhiri tangisannya di sini. Saya bilang kalau saya jadi bapak, saya nggak akan mengganti momen itu meskipun dibayar ratusan triliun. Nggak akan mau saya. Ya, kalau 1.000 mau, enggak itu. Saya nggak mau. Kenapa? Mahal. Karena momen inilah yang akan direkam oleh anak. Nah, pertanyaan saya, sebagian besar ortu yang bilang, Ustadz, anak saya gimana ya karena kecanduan gadget bla 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 bla. Gimana caranya? Pertama mau repot nggak? Karena kalau nggak mau repot percuma, tips-tips saya kan merepotkan ibu. Kalau nggak mau repot, tips susah merepotkan ya karena memang nggak mau repot. Sejak awal tuh kita lupa filosofi mengasuh tuh repot, kan ngasuh anak itu wajib repot karena hadiahnya surga. Kalau ngasuh anak muda kan adanya voucher pulsa, kan kemarin udah dibilangin gitu. Kita wajib repot. Repot itu kompensasinya mau masuk surga. Lihat Bunda Hajar. Bunda Hajar itu dari Bukit Sofa lari ke Marwah ketika dengar anaknya nangis. Wah, Ismail nangis. Nggak ada air kan? Nyari ke Bukit Sofa. Nggak ada air juga. Ngeliat Fata Morgana. Itu kayak ada air, lari ke Marwah. Nggak ada air juga. Kalau pakai logika ortu zaman now, Sofa nggak ada, Marwah nggak ada, cuma 2 tempat itu doang. Udah nyerah. Sambil turun, sambil bilang, udah nak, mau nangis gimana juga mama nggak bisa. Tapi Bunda Hajar mengajarkan kita, repot aja dulu, lari Bukit Sofa lagi, lari Marwah lagi, lari Sofa lagi, lari Marwah lagi. 7 kali. Pertanyaannya, siapa yang nemuin air? Yang nemuin air siapa? Ismail. Padahal maknya repot, anaknya juga. Maka pengasuhan itu begitu, repot aja dulu, nanti hasilnya juga kadang-kadang ada dari kita. Ya, apakah Bunda Hajar komplain sama Ismail? Ternyata kamu juga nemuin air. Tuh gitu ngapain mama lari bolak-balik? Kan nggak begitu. Nggak ada ceritanya Bunda Hajar komplain. Intinya dari situlah kenapa setiap orang tua repot. Nah, pertama, menjadi ortu yang asyik tidak melulu dengan kita harus bergabung, tapi memindahkan kesenangan anak. Kan kenapa anak lari ke gadget? Karena ada kebutuhan anak yang mungkin kita tidak penuhi, namanya hiburan. Hiburan bagi anak tuh ibarat makanan. Makanan pokok. Kalau nggak dapat dari bapaknya, dari ibunya, dia cari di luar. Maka tugas ortu dalam buku ini entertainment. Entertain. Memberikan hiburan. Kalau anak terbutuh hiburan pokok, dia pun kalau main gadget biasa aja nggak sampai candu. Karena dapat fasilitas lain. Sehingga kalau di buku ini 3 skill. Ini skill bapak. Kalau skill ibu lain lagi. Saya lagi nerbitin buku penyanding Fatherman namanya Mother Woman. Ini lagi kita bikin Fatherman, Mother Woman. Cuma saya bingung foto sebelahnya siapa. Ini kan foto saya. Mas foto istri saya kan kayak ini. Nanti foto siapa gitu. Kalau foto artis bahaya ntar jadi fitnah. Yaudah foto siapa nanti. Mother Woman. Nah itu foto, rencananya mau saya tulis buat menjadi ibu tangguh. Nah kalau dalam salah satu teknik yang membuat anak bisa, karena intinya gini. Yang dibutuhkan oleh anak itu, di saat menjadi ortu yang asik itu adalah pastikan anak bisa ketawa. Tugas ortu adalah membuat anak ketawa. Karena memang salah satu gambaran Quran tentang penghuni surga dan kita terjemahkan dalam rumah tangga surga. Yang kemarin mungkin sudah kita pernah bahas. Wujuhu yawma idzin musfirah dahikatu mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, ketawa bergembira ria. Pastikan anak kita bisa ketawa. Di mana kita mampu membuat anak bisa ketawa, itulah salah satu skillnya. Ya, mulai dari pagi yang menyenangkan. Tahu cara membuat pagi menyenangkan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Rasul itu kalau bangun pagi bertanya sama sahabat, pertanyaannya gini. Hal ro'a ahdu minkumul barihata ru'ya. Siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam?
Aku mimpi Indah, teman sekelasku namanya Indah Cahyani. Bukan. Maksudnya mimpi yang bahagia. Siapa yang mimpi indah? Jadi itu yang tanya. Ya jangan pagi-pagi baru bangun subuh nanya gini, ada dengar gemuruh semalam enggak? Itu tanda dukhon sebentar lagi datang dan akan terjadi huru hara sebentar lagi kiamat. Ya segera bertobat dan kamu habis ini banyak sholat sunnah. Jangan kemana-mana karena akan mati kiamat. Anak makin tegang. Ini ada orang tua yang ngasih berita hari kiamat model kayak gitu. Akhirnya anak nggak mau belajar. Udah nggak semangat hidup. Ada itu dia cerita ke saya. Ustadz, anak saya kenapa ya kita jelasin tentang hari kiamat lah. Ibu nggak ngerti tahapan perkembangan anak. Islam itu punya urutan. Makanya kita fikih para ulama itu mengenalkan kenapa hari kiamat itu iman kelima. Supaya ngenalin iman Allah dulu, iman Rasul. Jadi ibu langsung iman ke hari kiamat. Iman kepada Allahnya belum, kepada malaikat belum, kepada Rasul belum. Jadi akhirnya langsung stres langsung. Nah, itu yang kayak gitu karena nggak paham urutan. Dalam Islam kan urutan itu penting. Ya. Yang benar kan menikah, akad, walimah, menikah, hamil. Gara-gara salah urutan, hamil, akad. Nah, itu salah urutan, hamil dulu, akad, walimah. Salah, makanya urutan dulu yang benar. Termasuk mau ngenalin hari kiamat, nanti pagi-pagi itu Rasul tuh bikin happy. Maka pagi-pagi itu jangan nanya berat-berat. Ya jangan pagi-pagi nanya, nah dolar udah 20.000 kamu tahu nggak? Ya Allah pagi-pagi nanya dolar. Inflasi ekonomi itu 3,7%. Pagi-pagi Pak udah bahas ini. Itu sampai anak tegang nih, kok aku kayak tinggal di Korea Utara ya, tegang banget itu. Ini jangan Papa Kim Jong Un lagi nyamar. Ini Papa Kim Jong Un ya, di topengnya buka deh. Nah jangan begitu. Bikin pagi itu happy, mulai pertanyaan bahagia dan sebagainya. Nah termasuk kalau bikin supaya anak gak candu gadget itu, pakai strategi namanya yang pernah saya sampaikan daily rundown. Pastikan anak punya aktivitas agenda harian daily rundown. Anak yang tidak punya daily rundown pasti cuma 5 kegiatannya. Coba tanya mana? Nah, agenda kamu besok apa? Tahu, libur. Hah, libur? Iya, nggak tahu kan sekarang lagi nggak. Oke. Kalau anak menjawab libur besok, maka kemungkinannya 5. Siap-siap menerima perilaku anak ini. 1, tidur lagi. 2, main gadget. 3, nonton TV. 4, makan yang banyak kalau di luar Ramadan. 5, ngisengin orang. Makanya kenapa ada budaya prank. Budaya prank adalah tamparan buat generasi zaman now yang merupakan produk dari ortu yang nggak pernah memberikan agenda. Makanya anak kita yang biasa ngeprank itu karena satu. Karena nggak punya agenda harian. Nggak punya agenda harian. Itu bingung. Ngapain? Orang tuh mulai dari iseng. Nah, jadi kalau mau mulai dari situ. Ya, mulai dari bagaimana anak-anak itu punya namanya daily rundown. Ya, daily rundown. Jadi kenapa saya sampaikan ini penting buat para ayah dan bunda, bagaimana tipsnya berikan hiburan, ya 3 daily rundown, yang kedua daily rundown, yang ketiga adalah bikin manajemen gadget. Manajemen gadget itu ada 5. 1, sepakati waktunya, bikin family meeting. Kemarin kita ada sepakat, bisnis meeting udah kita bikin. Saking pentingnya kita bikin business meeting. Kita punya namanya organization meeting. Karena kita penting banget ini. Tapi family meeting nggak pernah ada. Kita nih rapat keluarga tuh nggak pernah. Bisnis rapat ada. Rapat, ini ada. Tapi rapat keluarga nggak ada. Ya kita nanti baru rapat keluarga menjelang anak nikahan. Menentukan mau sewa sound system sama Haji Dudung, Pak Haji Barkah ya. Kira-kira nanti di nikahnya di JCC apa di gedung Balai Kartini. Jadi itu doang rapatnya. Kita nggak pernah tuh rapat yang serius. Termasuk rapat menentukan supaya anaknya itu kita sepakati yuk. Bagaimana supaya kita bisa asyik gitu. Salah satunya bagaimana. Kalau di rumah saya tuh saya ada jadwal harian, agenda harian. Ya, kalau saya tulis tangan sengaja biar kalau sebagai orang kan ngerti, kalau saya serius aja jadwal harian. Kalau di kamar saya tulis visi misi. Keluarga beriman. Beriman tuh Benri Jaysi Rohman. Ya. Saya tulis 1, 2, 3. Bahkan saya nilai-nilai dasar keluarga beriman. SKKKM. 5. 1, spiritual. 2, kebersamaan. 3, kasih sayang. 4, keterbukaan. 5, menjaga kehormatan. Itu ada penjabarannya. Jadi anak saya itu udah ngerti.
Anak saya udah ngerti, oh nih abinya itu. Terus agenda harian. Amalan, ini anak saya baca nulis. Amalan harian keluarga beriman. 1, sholat sunnah qobliyah subuh. Ya ini amalan sunnah ya. 2, zikir maksurat. Ada agendanya. Jadi anak saya itu ingat. Ada agendanya. Abi kita kan ini makan bersama belum? Oke. Apalagi memang ada yang nggak sempurna tapi bisa dievaluasi. Nah termasuk nentuin manajemen gadget itu. Saya bilang 5 ya kita sepakati. Waktu terlarang main gadget. 1, ba'da subuh sampai syuruk. Ya. Oke. Makanya itu juga diingetin banget. Saya kadang-kadang hilaf tiba-tiba angkat telepon bunyi. Ya, waktu subuh, Abi, iya ingat. Kedua, pada maghrib sampai isya. 2, waktu sudah lokasi. Kamar mandi nggak boleh, kamar tidur nggak boleh. Ya, 3, durasi maksimal 2 jam totalnya. Ya, total pemakaian 1 kali make 2 jam, sekali make itu sekitar 30 menit. Isi, yang keempat isi. Isi itu apa? Social messenger maksimal 1. WA doang. Saya nggak ada Telegram, nggak ada yang lain. Pokoknya WA, udah. Nggak ada yang lain. Sosial media maksimal 2. Saya cuma ada IG, ada Facebook. Twitter terpaksa saya nggak pakai lagi. Walaupun dulu saya aktif di Twitter. Itu doang. Jadi sepakati. Itu yang kita sepakati. Jadi, nah nanti yang kelima situasi. 1, lagi ngaji. 2, lagi makan bersama. Situasi yang ketiga lagi acara keluarga besar. 4, lagi ngobrol sama tamu atau tuan rumah, lagi kita bertamu atau lagi menerima tamu. Yang kelima lagi naik kendaraan. Jadi ada yang namanya manajemen gadget. Ya, kalau sudah kita pakai ini, insya Allah anak, ya alhamdulillah anak kami itu karena rumah saya kan di pinggiran ini ya, rumah saya di pinggiran taman bambu namanya. Ya kalau rumah saya tuh kasarnya tinggal lompat nih. Ini itu kalau mungkin kameranya ke sana dikit nih. Hit, liatin deh kameranya. Hit, Syahid. Nah, ini kameranya. Hit. Tuh taman bambu tuh depan rumah saya. Liatin. Nah, tuh taman bambunya itu taman bambu. Nah, taman bambu itu di depan rumah saya tuh itu ada danau, ada 3 danau buatan, ada bukit berundak-undak, ada trekking lari, ada jogging, ada futsal. Nah, jadi kita tinggal lompat kasarnya gitu ya. Nah, anak saya itu emang alhamdulillah menghabiskan waktu di situ, lari pagi kita. Jadi kalau di postingan IG saya itu sering lihat, Ustadz mah ini mulu, ya orang depan rumah main. Jadi difasilitasi sama Pemda ya. Jadi Pemda membuat taman di depan rumah saya. Baik banget emang gubernur kita nih, alhamdulillah. Difasilitasi taman gitu ya. Ya, baik deh itu doang. Ya, siap. Mas Ahmad silahkan. Baik, Mas Ipul. Ustadz, ini ada yang bertanya. Jadi, semisal suami itu masih berbeda cara pandang pengasuhannya dalam anak. Misalnya masih suka bicara keras sama anak, bentak-bentak, bahkan terkadang cuek-cuek gitu ya Ustadz. Sedangkan sang ibu berusaha mengikuti materi yang dari Ustadz gitu. Apakah ada peluang anak akan tumbuh dengan baik? Dan bagaimana peran ibu ketika anak dibentak oleh ayahnya, apakah bisa berpeluang kebaikan? Baik. Allah berfirman dan mengajarkan doa ada surah Al-Furqan ayat 74. Wa qalu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka berkata, ya Allah karuniakan kepada kami pasangan-pasangan kami dan juga anak-anak kami yang qurrata a'yun. Ya, ayat ini memberi isyarat ternyata membangun hubungan relasi pasangan lebih dulu kita lakukan dibandingkan kepada anak. Anak mungkin nggak akan mendapatkan efek buruk dari bapak dibentak, sangat mungkin kalau ibu menambah merusuh dengan kalimat yang membuat anak makin trauma. Misalnya bapak bentak terus ibunya ngomong gini, ya bapak kamu tuh emang gitu deh dulu, mama ini korban bapak kamu deh dulu disakitin, bukan kamu doang ya. Ya, kamu masih mending bentak. Mama dulu pernah digampar sampai jatuh mama. Itu makin membuat anak makin pede untuk sakit hati bapaknya. Fungsi istri dalam situasi ketika suami melakukan hal yang khilaf, jalankanlah perintah Allah dalam surat
Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Salah satu mana pakaian dijelaskan Dr. Ali Syahwani dalam kitabnya mengenai ya muamalah baina suami dan istri, disebutkan bahwa makna yang namanya pakaian itu adalah asiter. Siter itu penutup. Makanya kalau suami punya sifat kayak gitu, pastikan anak jangan sampai mendapatkan persepsi negatif. Misalnya, papa capek nak, ya, bapak gitu ya, maafin papa ya, gitu. Jangan malah manas-manasin, malah cerita, kamu tahu nggak dulu bukan hanya kamu tuh. Ya jangan begitu. Itu yang pertama yang bisa ibu lakukan. Karena sebagian besar anak itu dalam hal ini trauma bukan sekedar karena perilaku buruk dari bapak, tapi ditambah-tambahi dengan sikap ibu yang memberikan legalisasi atau stempel perilaku buruk tersebut. Yang kedua, jalankanlah peran istri dalam Quran yaitu sebagai wasahibatihi wa bani, sebagai sahibah. Sahibah itu berarti sebagai teman. Teman itu berupaya untuk memberikan jalan agar terjadinya perubahan bagi pasangan. Maka jangan tinggalkan. Dalam hal ini memang suami seperti ini menyebalkan, tapi kita juga bisa melihat peluang kita menjadi terapis atas suami seperti ini. Yang ketiga, suami sebagai dalam Quran disebutkan wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum auliya ba'din. Lelaki mukmin dan wanita mukminat sebagai mereka penolong bagi yang lain. Maka dalam hal ini bisa jadi suami kita yang ngomongnya kasar, suka membentak, teriak, bukan semata-mata dia nggak mau berubah. Tapi nggak bisa. Ini penting kita pahami. Ada orang berubah itu 3 tahapan. 1, tahu atau tidak. 2, mau atau tidak. 3, mampu atau tidak. Saya tahu Ustadz kalau membentak anak itu membuat anak trauma. Ya baguslah, level 1 udah lewat. Saya mau Ustadz jadi bapak yang penyayang. Oke, pertanyaan mampu nggak? Susah Ustadz, saya udah kalau marah bentak. Berarti level yang mampu ini nggak bisa instan. Jangan langsung baru nasihatin suami kita berubah. Ya emang suami kita langsung berubah. Yang bisa berubah singkat itu cuman Power Ranger. Suami kita bukan anggotanya. Jadi jangan berharap suami kita langsung berubah. Kenapa? Karena dia dibesarkan oleh pola asuh yang mengakar. Ingat, pahamilah kita suami istri ini adalah produk dari pola asuh di masa lalu yang sekarang buahnya kita dapatkan. Suami yang ngomong yang kasar, bego, maaf ya, atau kalau itu isi kepalanya diisi oleh orang tuanya, diinstal dari kecil. Instalan ini nempel dan itu seperti rumus tekonya Agim, kalau akhirnya dia keluarlah dari lisannya yang sesuai isi tekonya. Nah, berarti apa? Yang seperti ini pasti ada problem. Ya, saya nggak bisa pastikan. Coba deh ibu yang bertanya ini cek, jangan-jangan memang suami ini punya masalah dari pola asuhnya dan tugas kita sebagai istri sebagai penolongnya. Maksudnya apa? Bisa jadi ortu atau mertua kita itu dulu karena nggak ngerti ilmu parenting mengasuh anak dan cara yang salah, dibentak sehingga anak mendapatkan hal-hal yang buruk. Itu yang disebut sebagai hutang pengasuhan. Hutang pengasuhan. Nah, hutang pengasuhan ini hanya bisa kita bayar sebagai pasangan. Misalnya apa? Kalau kita sadar bahwa bapaknya kasar, suka membentak, maka kita menggantinya dengan membisik. Itulah kenapa saya bilang suami yang kasar, yang suka bentak, dia mungkin jarang dibisikin di telinga dengan bisikan yang lembut. Mas, I love you. Dia bilang sama siapa? Aku sayang sama. Coba, ibu berikan kaget. Paling suami bilang, kamu kesambet jin apa nih? Tahu-tahu bisikin gini. Ya, ini mau beli handphone terbaru kan, iPhone Max Pro? Enggak mas, tulus dari hati. Kalau kamu nambahin bonus beli handphone ya itu alhamdulillah makin cintaku sama kamu. Boleh. Tuh, yang kedua, dia nggak pernah mungkin diusap pipinya. Mas, boleh aku usap pipi kamu nggak? Orang yang begitu, yang keras, galak, itu bukan semata-mata dia nggak bisa berubah. Bukan semata-mata nggak mau berubah, dia tuh nggak bisa karena nggak ada jejak di kepalanya bersikap lembut. Nggak pernah disentuh. Pernah saya sampaikan orang ini mengalami sindrom namanya skin hanger. Skin hanger adalah gejala yang dimiliki orang-orang yang emosional yang merupakan bagian dari pola asuh masa kecil.
Karena jarang dipeluk, jarang disentuh, jarang diusap. Makanya mumpung nih kita masih punya anak kecil, sering-sering diusap, dipeluk, dicium ya. Karena sentuhan ini memberikan efek tenang rasanya. Karena kan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 23 Allah berfirman, "Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Kemudian tenanglah kulit mereka, kemudian perasaan mereka dalam rangka mengingat Allah. Allah sebutkan dalam ayat ini kulit dulu, barulah perasaan. Kenapa? Isyarat kalau pengen membuat orang tenang, itu di kulitnya dulu. Makanya sering-sering ngusap, sering-sering megang. Makanya bilang, kalau bisa suami lagi tidur, kita kecup tangannya dan kita pegangin dia, biarkan menyentuh pipi kita atau kita menyentuh badannya. Itu ternyata terapi. Tapi jangan langsung instan berharap berubah. Saya udah gosok-gosok Ustaz sampai mengkilat kali mukanya gitu. Tapi enggak berubah juga. Lah dia diasuh bapak ibunya dibentak selama 15 tahun. Bahkan sampai sekarang. Lah kita baru gosok-gosok 2 minggu. Emangnya itu lampu Aladin gosok langsung keluar kan enggak. Berharaplah ketika digosok usap itu minimal ada alternatif sikap yang baru. Nah, jadi begitu yang harusnya. Jadi, nah kalau dia udah pelan-pelan, intinya dia asal mau dan kita kalahin egonya. Mas, nggak usah takut. Belajar sama Ustadz Benri nggak akan disalahkan. Kalaupun belum bisa nggak apa-apa. Tapi ikut aja mas. Ada kajian online-nya, ya bisa di YouTube, bisa di mana-mana, insya Allah. Kalaupun salah, tetap nanti dibantu. Jadi suami kita tuh merasa dibantu. Jadi jangan, karena gini ya, ini maaf saya sedikit melompat. Kita tuh sering membuat orang itu putus asa dalam ke hijrah. Putus asa dalam perbaikan karena punya target tanpa didukung. Suami baru ngaji, langsung kenal sunnah. Tiba-tiba istrinya langsung harus bercadar. Langsung harus gini, langsung ini. Karena dia lupa mempersiapkan tahapan dalam itu tadarruj. Maka dibantu dulu. Dibantu, dibikin supaya dia nyaman. Itu yang benar. Suami juga gitu. Kadang ada suami putus asa. Emang gue galak mau gimana lagi? Karena kita lupa untuk bilang, mas makasih ya hari ini kamu bisa nahan diri. Dia merasa bangga dibilang makasih ketika misalnya anak bikin kesel, suami ingat diri. Minimal gitu aja udah bagus tuh. Biasanya kan pak gitu. Gitu ya udah. Bilang, mas makasih ya hari ini kamu bisa nahan. Good, bagus banget, aku bangga banget. Itu udah bikin dia dalam dada dia bergemuruh. Besok gua akan lebih hebat lagi. Laki-laki itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, ya. Baik. Ini pertanyaan untuk boleh tidak Ustadz menjanjikan hadiah bagi anak yang kena puasa sebulan Ramadan? Dan apakah hadiahnya sesuai yang dia inginkan atau kita sebagai orang tuanya? Pertanyaan. Baik, hadiah dasarnya boleh. Tapi kaidah memberi hadiah satu, bahwa kita harus memulai dengan kesepakatan, bukan apapun diinginkan berikan, tidak. Kita boleh menanya, kamu mau hadiah apa? Tapi kalau kita melihat di situ ada keburukan, nggak harus dipenuhi. Wah, kalau atau misalnya terlalu berlebihan. Misalnya anak umur 3 tahun, 5 tahun, kamu hadiah apa? Boleh nggak aku dibeliin Alphard 3 atau mobil Lamborghini? Hello, 3 tahun beli Lamborghini. Bapaknya lembur gitu kan gitu ya. Jadi kita harus pahami nggak begitu juga. Jadi kita harus pahami maunya apa. Kalau kita merasa pas oke. Dan ada manfaat oke. Yang kedua, saat memberi hadiah selalu libatkan Allah dalam ucapan kita agar terkoneksilah dia dengan rahmat Allah. Jangan mengesankan kebaikan itu hanya ayahnya saja. Tapi ada cinta Allah dalamnya. Nih bilang apa? Siapa yang ngasih? Papa, bukan. Dari Allah titip ke papa. Kan Allah maha penyayang. Karena kamu puasa dikasih. Lewat papa. Papa mah gak punya apa-apa dunia ini. Papa dikasih sama Allah. Jadi anak belajar dari sisi ini. Silakan saja. Ya, Allah alam sawab. Taib ya, udah setengah 12. Mohon maaf sekali lagi mungkin sebagai penutup. Pertama jazakumullah katsir buat teman-teman yang mungkin selama 4 kali sebulan ini kita rutin. Ya wallahu alam apakah nanti akan terus berlanjut ya program lainnya. Tapi saya berterima kasih sekali bisa memberikan inspirasi. Saya cuma minta satu aja bahwa agar semangat ini bisa kita tularkan. Dan gak usah khawatir. Buku ini gak harus dibeli. Kalau pengen berbagi dan merasa sulit untuk mesannya difotokopi aja tapi gak boleh dijual. Saya seneng kalau misalnya ada orang, tertarik dong sama buku itu, gue pengen jadi ini, aduh mesennya lama nih, misalnya pengennya lama atau uangnya nggak ada, ya udah fotokopi aja.
saya ridho dunia akhirat. Kalau saya dikenal asal jangan dijual. Karena bagi saya yang penting semakin tersebar semangat untuk berubah, inilah nikmat yang luar biasa bagi saya. Satu keluarga, ada saja kepala keluarga yang tergerak untuk menjadi sosok father man, itu akan membantu negeri ini menjadi lebih baik. Ya, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Jazakumullah khair buat Mas Ipo dan istri, Mbak Astrid, dan juga teman-teman, buat Pak Ahmad Mustafa selaku host, dan juga teman-teman yang hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita akan lanjutkan mungkin di pertemuan-pertemuan lainnya dalam seri yang berbeda. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Kalau mungkin Ustadz ada kegiatan lain nggak apa-apa, boleh leave. Kami akan tutup sebentar. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, teman-teman, tadi ada beberapa pertanyaan ya yang belum terjawab karena sudah pernah ditanyakan ya, jadi saya tidak teruskan lagi gitu. Ya, tadi ada yang nanya gitu kan, belin anak gitu ya, anak minta kembang api. Nah itu tadi udah terjelaskan tuh dari penjelasan Ustadz ya, apakah itu arahnya kebaikan atau mudarat? Kalau menurut saya jelas mudarat gitu kan. Karena ya pertama itu sia-sia satu hal, kedua bisa membahayakan, dan ketiga bisa memancing tetangga untuk main juga. Dan beritanya kan udah ratusan kita lihat betapa banyak rumah yang kebakaran, bahkan meledak gitu ya gara-gara kembang api gitu loh. Ya jadi nggak semua anak mau juga diiyain gitu. Ya, saya pikir ini hal basic ya. Jadi Bapak Ibu harusnya jadi fondasi ya dalam menjawab, dalam menyikapi anak. Kalau yang sifatnya udah mudarat ya jelas enggak lah apapun itu gitu. Misalnya anak pengen peluru gitu kan, sama pistol gitu ya, jelas enggak lah gitu kan. Tapi ini pistol second murah Pak ya, tetap aja jangan gitu, bukan soal murahnya, ini barang mudarat soalnya. Ya. Terus juga ini ceritanya panjang, tapi intinya gini lah, dia tinggal suami istri ya, bareng juga mertuanya. Ya mertuanya sering marah-marah gitu ya pada si istri ini, pada si wanita ini gitu. Ya dan ketika mau pindah, si mertua tidak mengizinkan gitu. Gini ya, kita lihat basicnya dulu. Kalau misalnya bisa tinggal sama orang tua, sama mertua dengan harmonis itu lebih baik ya, itu ideal gitu ya. Cuma kan kadang-kadang kita hidup dalam dunia yang tidak ideal. Ya. Maksudnya gini, kalau misalnya gini nih, dia misalnya ayah saja ya atau ibu saja gitu ya. Jadi udah nggak sepasang lagi gitu kan. Mungkin ayah saja atau ibu saja gitu. Nah, mungkin dia tinggal sama kita gitu kan. Nah, kalau bisa harmonis ya silahkan gitu. Tapi kalau misalnya tidak, ya, kalau misalnya tidak, saran saya adalah pindah ke rumah yang tidak jauh. Satu kompleks boleh, satu blok boleh. Karena dia satu harian ya dari pagi, dari subuh sampai malam ketemu terus itu yang kadang-kadang jadinya masalah. Tapi kalau ketemu sesekali mungkin nggak masalah. Kadang baju terjemur aja masalah, ya piring yang tersusun juga masalah, ya anak ribut pun masalah gitu. Tapi kalau sudah dipisahin rumahnya, ya jarak beberapa rumah, nah itu insya Allah tidak jadi masalah lagi. Terus boleh nggak misalnya kan gini, kita mau pindah nih, yang mertua tadi tidak setuju. Gini, dalam Islam itu ya, makanya ini pasti nggak pernah ikut yang seminar saya sebelumnya nih. Kalau sudah ikut seminar yang ketika wanita berbisnis atau real man, udah tahu nih pasti jawabannya nih. Karena yang fondasi-fondasinya pokok-pokok saya udah kasih jawaban di sana semua. Jadi sebenarnya kalau laki-laki, dia sudah akil balik, dia boleh memutuskan sendiri. Selagi tidak bertentangan dengan syar'i. Dia mau merantau kemana, mau kerja di mana, mau kerja atau bisnis, mau nikah dengan siapa, ya dia berhak menentukan. Selagi tidak bertentangan dengan syariat. Kecuali dia pengen judi misalnya, ini nggak boleh. Jadi orang tua memang berkewajiban untuk menegur, melarang sebisanya gitu. Tapi kalau dia mau kerja dimanapun, ya dia mau merantau kemanapun, ya itu haknya dia gitu. Ya, nah termasuk juga misalnya dia, apalagi ini udah nikah kan, berarti sudah jelas-jelas akil balik gitu kan. Soalnya ada yang nikah belum akil balik, bingung juga saya itu. Berarti kan dia sudah akil balik gitu kan, dia udah berhak memutuskan gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana membuat orang tua atau mertua itu setuju dengan keputusan itu. Itu aja. Contoh gini nih, kita mau nikah nih dengan si A, kan kita yang tahu, kita udah akil balik gitu. Ya kan? Nah, jadi orang tua kita menurut kita nih baik, tapi orang tua bilang jangan nikah sama dia gitu. Tugas kita meyakinkan orang tua agar setuju dengan ini. Gitu. Ya. Nah, sama juga misalnya kita mau kerja atau bisnis gitu. Menurut kita bisnis, rata-rata orang tua nggak ada yang setuju. Carilah manapun. Nggak ada yang setuju tuh. 90% nggak ada yang setuju. Tapi kan jelas kalau menurut pemahaman kita, bisnis lebih baik gitu. Orang tua karena nggak paham, dia larang gitu. Nah, makanya sebenarnya si anak laki-laki ini yang sudah akil balik, dia boleh memutuskan. Tugas dia adalah meyakinkan orang tuanya, mertuanya setuju bahwa dia berbisnis. Gitu. Termasuk juga misalnya nih ya, tinggal nih sama orang tua sama mertua ya.
ternyata cekcok gitu sama kita atau pasangan kita gitu. Ya sudah, pindah ya yang nggak jauh-jauh sehingga kita bisa terus bertemu, bisa terus berbakti gitu ya. Nah, bagaimana si orang tua ini dibikin setuju bahwa kita pindah itu? Ya. Karena kan nggak bisa, ini kan ribut terus kan, sementara suami juga harus mempertahankan rumah tangganya. Dia juga harus membela istrinya, gitu. Itu kewajiban suami, ya kewajiban suami. Kita udah bahas nih, ini waktu pertemuan pertama udah dibahas tuh bagaimana Nabi ya melindungi Aisyah, ya bahkan ketika Abu Bakar marah kepada Aisyah, padahal Abu Bakar tuh ayahnya Aisyah kan, tapi tetap Nabi mencegah itu gitu. Ya. Nah ini berarti kalau nanya ini berarti mungkin nggak ikut pertemuan sebelumnya dan juga nggak ikut seminar saya yang ini ya, yang real man dan ketika wanita berbisnis. Terakhir dari saya gini loh, pasangan kita ya termasuk juga orang tua kita, termasuk juga mertua kita, itu adalah orang yang paling tepat untuk kita, nggak ada yang lain. Manusia di dunia ini ada 7 miliar lebih, ya laki-laki ada 3 miliaran. Ya. Berarti ini sesuatu yang sangat tepat gitu. Nggak mungkin Allah memilih ya dalam 3 miliar itu random untuk kita. Ya, memilih random ya atau memilihnya asal gitu nggak mungkin. Pasti udah dirancang sedemikian rupa, sudah diperhitungkan sedemikian rupa, inilah yang paling tepat untuk kita. Jadi kalau kita melihat ada ketidaksesuaian, ketidakcocokan dia di pasangan kita atau orang tua kita atau mertua kita, berarti memang tugas kita untuk menyabari, ya, mendoakan, ya, dan turut mengubah, gitu. Bukan orang lain, gitu. Kadang kita sering menuntut ya pasangan kita untuk berubah atau orang tua untuk berubah gitu. Padahal memang kita yang disuruh untuk mendampingi perubahan itu, gitu. Ya, jadi makanya kalau ada pertanyaan teknis, ini boleh nggak, ini boleh nggak? Saya kasih tahu hal basic ini gitu. Sehingga nanti spiritnya tidak menyalahkan orang tua, pasangan, ya, ataupun juga mertua gitu. Karena dia sadar bahwa aku yang diutus untuk mengubah dia, minimal untuk mensabari dia, untuk mendoakan dia gitu. Apalagi kalau kita patokannya pada surah An-Nur, yang baik-baik untuk yang baik-baik, yang keji untuk yang keji. Itu ayat untuk pasangan. Ya, dan ayatnya diperluas untuk mitra juga sama gitu. Jadi kalau kita punya pasangan bermasalah, ya kita introspeksi. Nggak mungkin Allah random milihin gitu, enggak gitu. Ya mungkin kita juga nilai kita kayak gitu, mungkin. Atau Allah minta kita untuk mensabari dia, mendoakan dia, dan turut membersamai perubahan pada diri dia. Nah, kalau cara pikirnya udah tenang. Ya kalau nggak sifatnya bawaannya tuh pengen ini semua, nanti nyalah-nyalahin ya, terus juga pengennya tuh solusi instan gitu. Ini yang nggak tepat gitu kan. Nah, terus juga akhirnya gampang akhirnya ngomong cerai. Dan guru kita ya, Dr. Yusuf Siddiq mengatakan, kenapa kata cerai itu ya diamanahkan pada laki-laki, maksudnya gini, perempuan nggak boleh ngomong cerai. Jadi kalau dia ngomong cerai, aku minta cerai, itu nggak akan cerai juga artinya gitu. Mau perempuan ngomong 1000 kali sehari, artinya tetap nggak cerai. Ya, jadi laki-laki ya, walaupun dia ngomong sekali, itu artinya memang cerai. Oke, aku ceraikan kamu, itu baru artinya cerai. Karena apa ya? Kita udah tahu juga ilmunya kan, memang wanita itu ngomongnya lebih banyak gitu. Dia mau sedikit bisa ngomong cerai, gitu kan. Ngambek dikit bisa ngomong cerai, gitu kan. Tupperware hilang, cerai juga, gitu kan. Nah, kalau laki-laki cenderung rasional deh, ya cenderung rasional, ya dia tahan, gitu kan. Nah, baru kata-kata itu terakhir dia ucapkan, ya. Nah, jadi itu spiritnya ya kalau kita menghadapi ya pasangan kita, orang tua, mertua atau misalnya siapapun yang di sekitar kita yang belum ideal. Memang tugas kita untuk membersamai perubahan itu, idealisme itu, ya. Oke, mungkin itu aja. Kita udah siap-siap sholat zuhur juga ya, mungkin bagi Indonesia waktu ini ya, yang di Jawa Tengah gitu ya. Terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Besok kita ada kajian bersama Dr. Yusuf Siddiq ya. Itu guru saya, guru kita semua. Beliau juga abang kelasnya Ustaz Abdul Somad ya. Insya Allah beliau tadi nyampaikan materi besok tuh, wah ini timbal balik ya, timbal balik. Kemarin tentang istri, nah sekarang nih tentang kewajiban suami. Kemarin istri kan itu Ustaz Wijayanto yang ngomong, weh. Kena tuh para istri ya. Nah besok itu adalah kewajiban suami ya. Beliau menyampaikan, beliau adalah S3, tamatan Maroko, tamatan Madinah. Ya, tamatan Maroko, tamatan Madinah. Jadi insya Allah ilmunya bagus banget. Dan beliau memang doktor ya, S3 beneran. Ya kakak kelasnya Ustadz Abdul Somad. Bahkan duluan S3-nya beliau ya ketimbang Ustadz Abdul Somad. Beliau menjadi kakak kelas ketika di Maroko ya. Jadi dan saya juga belajar sama beliau itu sejak tahun 2014 atau tahun 2015. Ya, jadi saya belajar sama beliau udah lama banget ya. Memang ilmunya bagus dan fikihnya luas. Jadi beliau tuh nggak ngomong nggak A atau B aja, dia kasih tahu tuh mana yang mungkin gitu. Fikih itu jawabannya seperti apa aja gitu. Ulama mayoritas kemana gitu. Ya, jumhur ulama kemana dan apa pendapat dia pribadi. Dan di antara yang banyak itu biasanya dia memilih juga gitu. Ya, jadi tidak memaksakan, justru ngasih kita perspektif yang terbuka semuanya. Ya, sampai besok insya Allah ya. Dan ada lagi tuh, nanti hari berikutnya lagi kita belajar juga sama psikolog. Pokoknya di BP komplit lah.
Ustadz ada, psikolog juga ada ya. Seorang mom ya, seorang ibu yang juga seorang psikolog gitu ya untuk keluarga. Yaitu saya hadirkan, beliau tamatan UI ya. Suaminya artis ya, tapi bukan artis yang kita bahas gitu ya. Tapi soal psikolognya, beliau juga akan ngajar juga untuk kita. Saya juga insya Allah hadir sebagai peserta. Ya, kemudian ada lagi nanti Ayah Irwan ya. Ayah Irwan juga akan ngisi juga ya. Ayah Irwan ini adalah guru saya dan gurunya juga Ustadz Bendri. Oke, itu saja. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir Mas Ipul dan semua peserta.